Chapter 21. Insiden kedua, 1. Dengan mempertaruhkan nyawanya untuk menundukkan Jin, dia telah menunjukkan dirinya sebagai warga negara teladan. Ujian ini membuktikan pelayanannya yang sangat baik untuk kebaikan masyarakat dan perilaku teladannya yang akan memotivasi orang lain. Kadet Kim Suho. Petik 2. Yoshi-hyuk menyerahkan Kim Suho sertifikat pujian tanpa menambahkan komentar yang tidak perlu. Kim Suho kemudian mengambil sertifikat itu dengan hormat dan bermartabat. Chae Na-yun, sama seperti di atas. Berikutnya adalah Chae Na-yun. Kim Ha-jin, sama seperti di atas. Lalu aku. Upacara penganugerahan sudah berakhir. Dengan pengumuman tuan rumah, upacara konferensi berakhir. 1 jam 30 menit latihan dan 1 jam menunggu dikurangi menjadi hanya 5 menit. Begitu cepat sehingga saya bahkan tidak punya waktu untuk merasa dirugikan. Oh ngomong. Yoshi-hyuk, yang akan meninggalkan taman, tiba-tiba berhenti seolah dia mengingat sesuatu. Hadiah untuk penaklukan Jin adalah 15 juta won. Aku hampir lupa memberitahumu. Petik 2. Saat saya mendengar itu, saya merasa bersyukur atas segalanya. Kepada rekan Kyuup yang memaksaku keluar dari tempat tidur pagi ini, latihan 1 jam 30 menit, dan bahkan pria yang terlambat 1 jam. Semoga berhasil. Kami akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Petik 2. Yoshi-hyuk kemudian pergi dengan senyum bosan. Kami melihatnya dengan mata, lalu turun dari podium. Sebelum kita bahkan bisa menyentuh tanah, rekan guild berbondong-bondong ke arah kita. Namun, mereka hanya tertarik pada Kim Suho dan Chae Na-yun. Tidak ada yang mendekati saya. Mereka kemungkinan besar mengira saya hanya beruntung telah bersama mereka pada saat kejadian. Tetapi itu tidak berarti saya kecewa. Begitulah kehidupan ekstra. Tapi wajah saya secara otomatis memerah karena pengucilan yang jelas, dan dengan demikian saya segera meninggalkan tempat itu. Saya lari ke kedai kopi terdekat. Setelah memesan minuman, saya duduk dan menyalakan laptop saya. Alasannya sederhana. Saya belum memeriksa fungsionalitas baru laptop tersebut. Saya tidak punya waktu. Kemarin, saya pingsan karena rasa sakit yang datang dengan penyelesaian pembaruan, dan ketika saya bangun, saya diseret ke upacara penganugerahan. Fitur yang diperbarui. Kitab kebenaran, telah ditambahkan ke hadiah, pengamatan dan membaca. Internet telah ditambahkan ke laptop. Stigma. Ada 3 fitur baru. Hal pertama yang menarik perhatian saya adalah penambahan kedua. Internet telah ditambahkan ke laptop. Itu menarik perhatian saya karena itu terlalu biasa. Lagi pula, saya bisa menggunakan jam tangan pintar untuk mengakses internet. Tetapi sepertinya fitur laptop itu tidak biasa. Saya membuka internet di laptop saya. Petik 2. Aha. Saya langsung mengerti ketika saya melihat internet. Jendela internet memiliki deretan teks yang membosankan, tetapi semuanya terlalu akrab. Sama dengan. Daftar situs web yang dapat diakses saat ini. Main pikiran lurus. Pesta Valet. Pedang Jeremy. Sama dengan. Sepertinya internet laptop juga memungkinkan saya untuk mengakses situs web yang harus saya bayar untuk masuk. Itu cara hacking. Di antara banyak situs web, nama tertentu menarik perhatian saya. Sama dengan. Pesta Valet. Asterisk situs web untuk memperdagangkan informasi, senjata, karunia, dan komisi yang dirahasiakan. Asterisk SP diperlukan untuk mendapatkan ide, 200. Sama dengan. Perjamuan Valet. Itu adalah situs web paling terkenal di web gelap. Tetap saja, ia memiliki lebih dari 1 juta anggota. Mutiara asli dari Valet Banquet bukan situs webnya, tetapi penjualnya. Valet Banquet hanya tempat bagi mereka untuk berkumpul. Banyak penjual berbondong-bondong di situs informasi perdagangan, senjata, hadiah, dan komisi anonim, yang tidak peduli pada hukum. Sementara pemerintah tahu tentang pasar bawah tanah ini, mereka tidak punya pilihan selain tetap diam karena pasar gelap ini sering dikunjungi oleh hampir semua pahlawan. Sebagai lelucon, seorang pahlawan tidak disebut pahlawan sejati kecuali ada yang memiliki keanggotaan Valet Banquet. Secara alami, seseorang perlu membayar sejumlah besar untuk menjadi anggota Valet Banquet, tetapi saya hanya membutuhkan 200 SP untuk mendapatkan ide. Ah, ini dia. Pada saat itulah suara dan aroma yang menawan mengalir ke arah saya. Hanya dengan mendengar suaranya, aku bisa tahu siapa itu. Aku segera meluruskan punggungku dan fokus pada gerakan di belakangku. Pemilik suara itu kemudian berjalan dan duduk di kursi di depan saya dengan gerakan yang halus. Itu Yun Sengah. Kamu kenal aku, kan? Matanya membentuk lengkungan saat dia menatapku. Kamu tidak. Yun Sengah bertanya lagi. Aku menggelengkan kepala. Ada beberapa orang di dunia ini yang tidak tahu, wakil pemimpin Yun Sengah. Tidak, aku tahu. Itu melegakan. Saya terkejut karena Anda tiba-tiba menghilang. Ada sesuatu yang ingin saya berikan kepada Anda. Petik 2. Yun Sengah menyerahkan kartu namanya, yang dihiasi dengan emas. Persekutuan, Rahmat Suci Pencipta, wakil pemimpin Yun Sengah. Sementara aku duduk terpaku melihat kartu nama, Yun Sengah melanjutkan. Ada banyak hal yang ingin saya bicarakan, tetapi sayangnya, saya tidak punya cukup waktu.
Saya menghabiskan waktu terlalu lama mencari Anda, Hajin Kadet Nim. Petik 2. Yun Sengah memberikan kartu namanya bukan masalah sederhana. Itu adalah langkah pertama merekrut gaya Yun Sengah yang saya uraikan dalam novel saya. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Bisakah saya? Saya menatap mata Yun Sengah. Pupil coklatnya yang indah benar-benar tenang. Tidak. Apakah kamu menghancurkan Jin? Yun Sengah mungkin terlihat baik dan anggun di media, tetapi sebenarnya, dia sangat berhati dingin. Bahkan bakat yang dia bawa dengan bersemangat dibuang begitu saja jika mereka tidak memenuhi harapannya. Membawa apa yang perlu dan membuang apa yang tidak. Kelangsungan hidup yang terkuat adalah pola pikir sejati Yun Sengah, yang tidak diketahui media. Itu adalah keyakinannya bahwa seseorang yang malas akan terus menjadi malas dan seseorang yang tertinggal akan terus tertinggal. Jangan tanya. Saya mengembalikan kartu namanya. Hajin Kadet Nim. Saya pikir Anda salah paham akan sesuatu. Saya tertarik pada Anda, sebagai wakil ketua dari Guild peringkat 1. Petik 2. Saya berterima kasih atas minat Anda, tetapi hanya jika itu benar-benar menarik. Dengan apa yang saya ketahui tentang kepribadian Yun Sengah, dia seharusnya berada di sini karena saya menggunakan peluru atribut ringan. Minat yang dimilikinya pada saya hanyalah rasa ingin tahu. Dengan satu hembusan angin, minatnya bisa menjadi dingin, dan dia bahkan bisa melupakan namaku. Jadi, demi SP, bermain keras untuk mendapatkan mungkin akan lebih mudah diingat. Aku akan pergi. Ada banyak yang harus saya lakukan. Sudah hampir waktunya untuk ujian tengah semester, Anda tahu. Petik 2. Saya bangun sebelum Yun Sengah. Matanya yang terkejut mengejarku. Saya segera meninggalkan kedai kopi. Apa yang dipikirkan Yun Sengah sekarang bukan urusan saya. 1 siang. Uang hadiah telah tiba pada saat saya kembali ke asrama. Itu adalah 15 juta won bersih, tidak terpengaruh oleh pajak. Sudah jelas apa yang harus saya lakukan dengan itu. Tanpa ragu, saya membeli saham Peck Horse Master. Dengan lebih dari 100.000 saham, saya cenderung menjadi pemegang saham mayoritas. Benar. Tiba-tiba saya ingat apa yang tidak saya selesaikan di kedai kopi. 2 fitur pembaruan lainnya, Book of Truth and Stigma. Pertama, saya melihat stigma. Kamu bisa dengan bebas menggunakan kekuatan sihir yang tersimpan di dalam stigma, yang perlahan akan teregenerasi lebih dari 24 jam bahkan jika habis. Petik 2. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Ada stigma seperti tato di lengan kiri atas saya. Tapi selain stigma, aku bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan sihir di tubuhku. Selain itu, kemungkinan saya tidak akan pernah bisa menggunakannya, karena saya menggambarkan kekuatan sihir dalam novel saya sebagai kemampuan di mana bakat bawaan dan pendidikan awal adalah yang paling penting. Tapi ini kemungkinan alasan mengapa penulis bersama memberi saya kekuatan sihir yang tidak teratur. Aku bisa dengan bebas menggunakannya. Karena dikatakan saya bisa, secara bebas menggunakannya, saya berpikir untuk menggunakannya. Hanya itu yang saya lakukan. Segera, kekuatan sihir stigma menjadi terlepas. Cahaya biru meletus dari stigma, membungkus lengan atas saya. Kekuatan sihir kemudian mengalir di nadi saya, mencapai ujung jari saya sebelum menembak keluar dan bermanifestasi menjadi bentuk. Pertama, itu membentuk segitiga, lalu lingkaran, lalu pisau. Misteriusnya berlipat ganda ketika saya memikirkan kitab kebenaran. Kekuatan sihir bercabang bersama dan membentuk satu buku. Sampul buku itu melambai seolah-olah terbuat dari air. Aku melirik pembuluh darahku, yang sudah membiru, dan buku aneh yang terbentuk di udara. Pada saat itu, sebuah suara aneh terdengar di telingaku. Buku ini berisi kebenaran. Tanyakan apa saja, itu akan menjawab selama kamu memiliki kekuatan sihir yang cukup. Petik 2. Jadi begitu cara kerjanya. Kata-kata, selama kamu memiliki kekuatan sihir yang cukup, tergantung di pikiranku, tapi itu tidak diragukan lagi adalah hadiah yang luar biasa. Ketika saya hendak menanyakan sesuatu sebagai ujian. Wiing. Alarm darurat terdengar di jam tangan pintar saya. Suara itu mirip dengan peringatan bencana ponsel, tidak bisa diabaikan. Saya menyingkirkan kekuatan ajaib saya dan menyalakan jam tangan pintar saya. Mencari orang terakhir yang terakhir kali melihat kadet pemula kelas dunia, Jin Hajung. Mencari orang terakhir yang terakhir kali melihat kadet pemula kelas dunia, Jin Hajung. Saya segera tahu apa yang sedang terjadi. Busur berikutnya telah dimulai. Nama busur ini adalah, insiden penghilangan serial Cube. Seperti kata, serial, yang disarankan, akan ada 6 korban selama busur ini. Busur ini memainkan peran yang cukup penting dalam cerita. Satu-satunya alasan adalah Yo Yeon-ha adalah korban terakhir. Ini adalah pemicu yang menentukan yang akan membawa Kim Soo-ho dan Yo Yeon-ha lebih dekat bersama. Halo. Berbicara tentang iblis, Yo Yeon-ha tiba-tiba mengirim pesan padaku. Apa? Teks dari tadi, itu bukan urusanmu, kan? Apakah dia gila? Tidak memangnya kenapa? Kalau begitu tidak pernah. Baik. Ngomong-ngomong, aku mendengar kamu bertarung dengan Jin minggu lalu. Apa yang kamu coba katakan? Mengubah topik berulang-ulang sampai pihak lain mengemukakan topik yang ingin dibicarakannya, itu adalah spesialisasi Yo Yeon-ha.
Apakah Anda tahu tentang prajurit rawa raksasa? Saya tidak bisa menahan tawa. Sepertinya dia ingin aku memberitahunya titik vitalnya. The Giant Swamp Soldier adalah monster tingkat tinggi yang dikenal dengan ketinggian 30 meter. Seperti namanya, itu adalah pemandangan langka di Korea, karena Korea tidak memiliki rawa besar. Dari kelihatannya, guildnya pasti sudah mendapatkan informasi tentang lokasinya. Aku tidak akan memberitahumu bahkan jika aku tahu. Seharusnya tidak banyak guild di negeri ini yang tahu tentang poin vital prajurit rawa raksasa. Saya dapat membeli informasinya. Tidak. Saya memotongnya dengan tegas. Mountain Tyrant cukup untuk berfungsi sebagai pencapaiannya. Kenapa tidak? Saya bisa menawarkan banyak. Memang benar bahwa Yo Yonha akan menjadi sukses di masa depan, tetapi kepribadiannya belum berubah. Saat ini, dia tidak ragu untuk tanpa ampun menebas musuhnya. Sebelum pengaruh yang tepat mengubah temperamennya, berbahaya untuk memberikan sayapnya. Sejujurnya, saya tidak tahu. Bagaimana saya tahu titik vital dari monster yang tidak muncul di Korea? Dan ini benar, meskipun saya adalah penulis dunia ini, ada beberapa hal yang tidak saya ketahui. Sementara saya menciptakan Giant Swamp Soldier, saya hanya memberikan sketsa kasar. Karena itu adalah monster tipe golem, aku hanya berpikir bahwa atribut yang melawan rawa akan bekerja dengan baik melawannya. Saya tidak pernah menulis detail spesifik apapun. Setelah tidak membalas dalam waktu yang lama, Yo Yonha mengakhiri percakapan dengan satu pesan. Mulai sekarang, jangan bicara padaku dengan santai. PVTT. Seringai muncul secara tidak sengaja. Seperti yang aku pikirkan, bahkan jika Yo Yonha bertindak seperti orang dewasa. Petik 2. Masih anak sekolah menengah, iya. Usianya baru 17 tahun. Chapter 22. Insiden kedua, 2. Sama dengan. Badan Informasi, Kebenaran. Selamat datang. Jika Anda di sini untuk mencari informasi yang sebenarnya, kunjungi ruang berikut. Ruang pertanyaan. Tulis pertanyaan Anda di ruang kosong di atas. Selama memenuhi pedoman berikut, itu akan dijawab. Kondisi 1. Secara alami, hanya jawaban yang diketahui oleh agensi yang akan dijawab. Jika kita tidak tahu jawaban atas suatu pertanyaan, kita akan mengatakannya, jadi jangan khawatir. Kondisi 2. Kita tidak bisa memberikan jawaban tentang seseorang hanya dengan namanya. Kami memerlukan nama orang tersebut, gambar, fisik, identitas, dan informasi pribadi lainnya. Kondisi 3. Kita tidak bisa menjawab pertanyaan yang terlalu sepele. Misalnya, saya kehilangan kucing saya. Di mana itu? Bukan pertanyaan yang bisa diterima. Namun, pertanyaan yang sama dapat dijawab jika ruang lingkup pertanyaan dipersempit dengan rincian spesifik. Asterisk catatan 1. Biaya minimum adalah 100.000 won tetapi dapat berubah secara drastis tergantung pada pertanyaan. Asterisk catatan 2. Harap diingat bahwa balasan akan datang lebih cepat jika Anda menggunakan bahasa dan ekspresi yang sopan. Asterisk catatan 3. Semua informasi yang kami berikan adalah benar. Dengan demikian, kami tidak dapat mengembalikan pembelian Anda. Asterisk biaya dan ketentuan di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Sama dengan. Ini sepertinya cukup baik. Saya memandang laptop saya dengan bangga. Ini adalah formulir yang saya kirimkan ke Valet Banquet sebagai penjual informasi. Sekarang saya memiliki hadiah seperti kitab kebenaran, rasanya sia-sia untuk tidak menggunakannya. Untuk saat ini, saya memberinya nama muluk, Badan Kebenaran. Karena reputasi memainkan peran besar dalam Valet Banquet, saya tidak berharap untuk mendapatkan banyak pelanggan untuk memulai. Itu sempurna karena saya tidak berpikir kekuatan sihir saya akan bertahan lama. Tetapi dalam 2-3 tahun, nama Truth Agency pasti akan menyebar di antara para anggota, mulai dari ketertarikan kecil seperti, mengapa ini masih di sini? Atau, haruskah saya memberikan tes karena saya bosan? Karena saya akan memiliki 3 atau 4 garis stigma pada saat itu, saya juga tidak perlu khawatir kehabisan kekuatan sihir. Itu adalah investasi jangka panjang yang bebas risiko untuk masa depan. Jika berhasil, bagus. Jika tidak, itu juga baik-baik saja. Baik. Setelah melihat-lihat formulir sekali lagi, saya menekan tombol Apply for Seller. Sekarang, semuanya diurus. Satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan adalah latihan harian saya. Saya menggeliat dan berdiri. Larut malam, Minggu. Kim Suho sedang berlatih di Novice Fitness Center. Kim Suho adalah pengunjung tetap pusat kebugaran, tetapi pemandangan hari ini berbeda dari apa yang ada di awal tahun. Hari ini, pusat kebugaran sedang booming dengan taruna. Tidak diragukan lagi karena ujian tengah semester akan datang. Setelah menyelesaikan satu set, Kim Suho melihat sekeliling tempat sambil beristirahat. Jin Hanjun, Kim Horak, Shin Jong-hak, dan bahkan Yo Yonha dan Rahel, yang merupakan pengunjung langka, ada di sana. Apakah kamu memeriksa gadis-gadis? Pada saat itu, rasa dingin yang tiba-tiba menyentuh wajahnya. Kim Suho menarik kepalanya karena terkejut. Hanya ada satu orang yang akan mengolok-oloknya. Kim Suho memelototinya. Yi Yonghan mengangkat bahu dan memberinya minuman. Jadi, apakah kamu? Tidak, aku hanya. Iya.
Petik 2. Aku hanya berpikir itu pemandangan yang langka. Kim Suho menunjuk Rahel dengan dagunya. Yi Yonghan menatap Rahel dan mengangguk setuju. Kurasa kamu benar. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang putri sejati bekerja di pusat kebugaran. Petik 2. Rambut pirang yang berkilau cemerlang dan mata yang seperti safir halus. Sosoknya tidak menunjukkan ketidaksempurnaan dan memamerkan keanggunan dan pesona. Bahkan saat diselimuti keringat, dia tampak seperti keluar dari sebuah lukisan. Gadis itu, Rahel, berasal dari keluarga kerajaan Inggris dan merupakan keturunan dari garis keturunan bangsawan. Menurutmu siapa yang akan dia nikahi di masa depan? Tidak dengan kita, kan? Petik 2. Mendengar komentar Yi Yonghan, Kim Suho tersenyum. Apakah itu mencibir? Apa? Kamu pikir kamu bisa menikahinya? Petik 2. Tidak, bukan itu. Saya setuju dengan Anda. Saya tidak berpikir dia akan menikah dengan orang seperti kita. Petik 2. Sementara mereka berdua bercanda satu sama lain, dengusan keras yang tiba-tiba menarik perhatian mereka. Suara napas aneh datang dari seorang pria yang bertarung hidup mati dengan peralatan kebugaran. Namun, bobot peralatan itu sangat menyedihkan menurut standar kadet manapun. Petik 2. Apakah dia benar-benar berjuang dengan itu? Yi Yonghan tampak kasihan. Bukan hanya Yi Yonghan, hampir setiap kadet mencibir saat berjalan. Kim Suho tidak bisa mengatakan apakah Kim Hajin tidak sadar atau terlalu fokus untuk memperhatikan, tetapi ia melanjutkan perjuangannya dengan tegas. Setidaknya dia melakukannya untuk waktu yang lama. Kim Suho menjawab singkat. Tolong, dengan berat itu, aku bisa melakukan hal yang sama selama setengah hari. Saya ingin tahu bagaimana dia bahkan diterima di Kyuup. Bahkan penembak jitu memiliki persyaratan fisik minimum yang harus mereka penuhi, dan bukankah dia seorang pendekar pedang sebelumnya? Mengapa saya tidak mengingatnya? Oh, lihat, ini Chae Nayun. Petik 2. Chae Nayun keluar dari ruang gravitasi di saat yang tepat. Ditutupi oleh keringat, dia sedikit terhuyung-huyung dengan wajah lelah. Sepertinya dia berencana untuk langsung kembali, tetapi ketika dia melihat Kim Hajin, dia berhenti dan mulai memelototinya. Jing, dua sinar laser melesat dari matanya. Apa yang dia lakukan? Mereka tidak benar-benar berhubungan baik. Kim Suho tersenyum pahit. Setelah memelototi Kim Hajin sebentar, Chae Nayun mendecakkan lidahnya dan berbalik. Pada saat yang sama, matanya bertemu Kim Suho. Dia mengeluarkan batuk kering seolah-olah dia malu dan berjalan ke arah mereka. Hei, Kim Suho, bukankah dia agak aneh? Omong kosong apa yang dia ucapkan sekarang? Aneh. Bajingan itu, dia berakting. Apa yang kamu bicarakan? Baik Yi Yonghan dan Kim Suho mengerutkan alis mereka. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Chae Nayun, tetapi Chae Nayun memelototi Kim Suho seolah-olah dia sedang padat. Petik 2. Aku bisa mengerti Yi Yonghan mengatakan ini, tetapi Kim Suho, kamu benar-benar tidak peka tentang hal-hal semacam ini. Apa yang kamu bicarakan tiba-tiba? Petik 2. Kamu melihatnya hari itu dan kamu masih belum mengerti. Sebenarnya, kecurigaan Chae Nayun dibenarkan. Kekuatan sihir adalah salah satu kemampuan terpenting dari seorang pahlawan. Dalam hal itu, kekuatan sihir yang ditampilkan Kim Hajin selama insiden Seoul abnormal. Ledakan kekuatan sihir yang cukup kuat untuk mewarnai dunia putih untuk sesaat. Seorang pria dengan tingkat kekuatan sihir seperti itu berjuang untuk mengangkat beban kecil. Itu tidak masuk akal. Karena itu, Kim Hajin harus bertindak untuk alasan apapun. Meskipun logika di balik itu tidak sepenuhnya terdengar, itu masih merupakan kecurigaan yang dapat dibenarkan. Yi Yonghan menatap Kim Hajin sekali lagi. Wajahnya merah seolah-olah akan meledak. Jika itu akting, dia harus mendapatkan Oscar. Apapun, tetaplah padat, kalian berdua. Petik 2. Tepat ketika Chae Nayun menggelengkan kepalanya karena kecewa, tiga kadet laki-laki mendekati Kim Hajin. Kim Suho secara naluriah mengerutkan kening. Ketiganya adalah kenakalan yang terkenal. Hei, apa yang kamu lakukan di sini, pecundang? Lihat, dia berjuang dengan ini. Saya hanya perlu satu jari untuk mengangkat ini. Petik 2. Mereka menyikut Kim Hajin, tetapi dia tidak bereaksi dengan cara apapun. Tanpa menatap mereka sekilas, dia fokus untuk berolahraga. Hei, apa kamu bisu? Katakan sesuatu. Mari kita mengambil gambar bajingan ini dan mempostingnya. Lihat dia, bekerja keras saat dia benar-benar sia-sia. Petik 2. Diperparah, ketiga penjahat itu mulai mengutuk secara terbuka. Kenapa hidup, Anda hanya membuang-buang uang, saya merasa sedih untuk orang tua Anda tidak akan lulus, jadi mengapa tidak pergi saja, Del? Petik 2. Hei, aku akan pergi. Menonton adegan ini, Chae Nayun meninggalkan pemandangan itu tampak tidak nyaman. Kim Suho bangkit, tidak mampu menahan diri, tetapi Yi Yonghan menghentikannya. Biarkan saja dia. Dari penampilannya, mereka adalah antek-antek Shin Jong-hak. Tidak ada yang baik dari pertempuran melawan mereka. Tetapi tetap saja. Yi Yonghan tersenyum seolah menemukan situasinya lucu. Siapa tahu, mungkin dia benar-benar berakting. Petik 2. Ketika saya bangun, hari Senin pagi. Dengan linglung,
saya teringat kembali pada apa yang terjadi kemarin. Mendaftar sebagai penjual informasi tentang valet bankuet, membeli saham, dan berolahraga. Ayo mandi dulu. Cua. Air dingin menghanyutkan kantukku. Saya melihat tubuh saya yang basah di cermin. Tubuh saya pasti membaik. Bahu dan otot biceps saya tervitalisasi, otot-otot perut saya terdefinisi dengan baik, dan paha saya sekeras batu. Itu adalah tubuh yang kuat dan sehat yang saya tidak pernah dapat capai di bumi. Saya bertanya-tanya, seperti apa statistik saya? Setelah mengeringkan diri, saya meninggalkan kamar mandi dan menyalakan laptop saya. Sama dengan. Kekuatan 1,835. Stamina 1945. Kecepatan 2,15. Persepsi 3055. Vitalitas 1,765. Kekuatan sihir 1315. Sama dengan. Seperti yang diharapkan, saya telah tumbuh banyak. Tentu saja, itu masih pada tingkat seorang pria yang rajin berolahraga, tetapi pada tingkat ini, tidak akan lama sampai saya bisa mengambil aether dari Gunung Gari. Lagi pula, hadiah nyata dari Gari Mountain Dungeon bukanlah hadiah penyelesaian, tapi hadiah panggung tersembunyi. Wiying. Saya menyalakan jam tangan pintar saya sebelum pergi ke kelas dan langsung disambut oleh pesan anonim. Memperlambat. Hei, pengecut, bersiap-siaplah untuk mematahkan tulang punggungmu di ujian tempur yang akan datang. Saya akan menonaktifkan Anda dan orang-orang ini lagi. Sepertinya saya adalah target bullying. Saya punya ide siapa penghasutnya, tetapi saya tidak bisa memastikan. Tapi tentu saja, sesuatu pada level ini tidak cukup untuk merusak pikiranku yang berusia 26 tahun. Bagaimanapun, saya menderita melalui dinas militer Korea. Seperti kata pepatah, hanya anak-anak yang menjadi anak-anak. Setelah memblokir dua orang bodoh yang mengirim saya pesan, saya berjalan keluar. Tetapi ada kata-kata yang tertulis di papan nama di luar pintu saya. Retard, loser, pushover. Ada satu lagi tapi tulisan tangannya terlalu buruk untuk aku kenali. Mereka tampaknya telah diukir dengan kekuatan sihir untuk menghindari terdeteksi oleh CCTV. Untuk saat ini, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kelas akan dimulai dalam 10 menit, aku harus bergegas sebelum terlambat. Saya membuka pintu ruang kelas. Oh, kamu di sini, pecundang. Segera, beberapa anak yang bahkan saya tidak tahu nama memukul kepalaku. Saya mulai agak kesal. Tentu, itu hanya anak-anak yang menjadi anak-anak, tetapi saya memastikan untuk mengingat wajah mereka. Lelucon pada Anda, semakin Anda menggertak saya, semakin banyak SP saya meningkat. Apa, kamu marah? Saya tidak menanggapi. Kim Hyukso. Saya menghafal namanya dan mengabaikannya. Aku berjalan melewati beberapa kadet yang mengejek lagi dan duduk di kursi yang biasanya. Pada saat itu, mataku bertemu Chae Nayun. Tapi dia tidak menunjukkan permusuhan yang sama seperti sebelumnya. Dia menatapku agak pahit sebelum berbalik. Hei teman-teman, hasil ujian keluar untuk analisis fenomena alam. Pada saat itu, Yi Yonghan berjalan dengan segulung-gulungan besar. Kyuup masih punya kebiasaan tradisional. Hasil setiap ujian tertulis, baik kecil atau besar, diposting secara publik di poster besar. Yi Yonghan memasang poster sementara taruna lainnya mengerang. Hasilnya seperti itu. Peringkat 1, Kim Ha-jin. Peringkat 2, Rahel. Jepret. Suara yang mirip dengan sumpit yang patah setengah terdengar. Aku mengintip ke belakang. Dua bagian pulpen terguling di atas meja. Di sebelah mereka adalah pemilik pena yang diduga, Rahel, yang menatap hasil ujian dengan linglung. Mulutnya setengah terbuka, seolah-olah dia sangat terkejut. Petik 2. Oh, benar. Saat itulah saya ingat pengaturan yang saya lupa. Untuk setiap ujian tertulis, baik kecil atau besar, Rahel tidak pernah terdesak dari posisi pertama. Chapter 23. Insiden kedua 3. Kelas dan ujian Kyuup selalu dilakukan dalam bahasa Korea. Bahkan sejumlah kecil profesor asing Kyuup mengadakan kelas mereka dalam bahasa Korea, meskipun kemampuan pengucapan dan linguistik mereka tidak berbeda dengan penutur asli. Dengan Korea menjadi bahasa bersama di banyak negara, belajar bahasa Korea menjadi bagian penting dari budaya banyak negara. Tetapi bahasa asing masih merupakan bahasa asing. Hanya karena bahasa Korea menjadi bahasa bersama, itu tidak berarti belajar itu lebih mudah. Bagi orang asing, bahasa Korea masih sulit untuk dikuasai. Tetapi bahkan dengan kerugian menjadi orang asing, Rahel bisa mengerti apa yang dikatakan profesor dan bisa menulis sebagian besar jawaban yang benar pada ujian. Mudah untuk melihat seberapa banyak upaya yang dia lakukan untuk belajar. Sebagai bangsawan suatu negara, ia berupaya mempertahankan tingkat keanggunan dan martabat tertentu. Dia ingin menjadi pahlawan yang sempurna dalam teori dan pertempuran, dan menulis buku teks untuk Akademi Pahlawan Kerajaan Inggris. Tentu saja, warga Inggris fanatik ketika datang ke Rahel. Mereka bangga, mengatakan bahwa akhirnya tiba saatnya pahlawan peringkat master untuk keluar dari Inggris. Pahlawan peringkat, Tuan disebut 70 teratas dari pahlawan paling brilian di dunia. Saat ini, 33 dari 70 pahlawan ini adalah orang Korea, sedangkan 18 orang Amerika dan 9 orang Cina.
Hanya 2 yang berasal dari Inggris, tetapi bahkan itu bisa diperdebatkan, karena mereka memperoleh kewarganegaraan Korea 15 tahun yang lalu. Dengan demikian, warga negara Inggris terus mengawasi berita tentang Rachel, yang mereka harapkan akan menjadi simbol bangsa mereka. Untuk menanggapi harapan mereka, Rachel tidak tidur lebih dari 2 jam sehari. Tetapi, catatan, yang dia pertahankan melalui semua upaya ini rusak hari ini. Rachel tidak sedih, hanya gelisah dan menyesal. Tentu saja, hasil ujian tertulis tunggal tidak mungkin menyebar ke Inggris, tetapi, analisis fenomena alam, adalah topik yang sulit bahkan baginya. Kesenjangan antara dia dan tempat pertama kemungkinan tidak akan berubah untuk sementara waktu. Petik 2. Pada saat itu, Rachel merasakan tatapan menatapnya. Itu dari seorang pria yang tampak rata-rata. Dia tidak tahu namanya, tetapi dia merasakan tatapan kadet-kadet lain jatuh pada pria itu. Segera, Rachel menyadari bahwa pria ini adalah Kim Ha-jin. Pria itu berbalik menghadap ke depan kelas, tetapi Rachel ingat wajahnya. Rachel mulai mengingini buku catatan yang ada di depannya. Ada sedikit kegemparan pada kenyataan bahwa saya mendapat tempat pertama pada ujian fenomenon Realm Analysis, sebuah topik yang dikenal sebagai salah satu yang paling sulit di Cube. Rachel tidak banyak bicara, tetapi profesor itu secara pribadi memuji saya walaupun profesor hari Senin berbeda dengan profesor hari Jumat. Aku juga melihat lembar jawaban kadet Kim Ha-jin. Pengetahuan dan visinya sangat mengesankan untuk sedikitnya. Saya berharap kadet-kadet lain dapat mempelajari hasratnya untuk belajar. Sekali lagi, teori sangat penting. Petik 2. Itu yang dikatakan profesor. Dari sudut pandang saya, itu tidak mungkin lebih tidak nyaman. Bagaimanapun, saya dengan cepat meninggalkan saat kelas berakhir. Banyak yang harus saya lakukan hari ini. Tidak, saya punya banyak SP untuk dibelanjakan. Saya tidak bisa menimbun SP lagi jika saya ingin melindungi diri dari acara mendatang. Sekarang setelah busur kedua dimulai, Cube bukan lagi tempat yang aman. Beberapa jin seharusnya sudah meletakkan jebakan di dalam akademi. Untuk menjelaskan secara singkat tentang jin, seorang jin adalah manusia yang membentuk kontrak dengan iblis. Sebagai ganti jiwa manusia, iblis memberinya kekuatan. Secara alami, iblis berperingkat lebih tinggi memberikan kekuatan yang lebih kuat. Tetapi jika manusia biasa membentuk kontrak ini, ia hanya akan menjadi setengah jin, boneka tanpa kecerdasan. Dog of Lucius dari museum adalah contoh dari jenis ini. Berkat kekuatan sihir Lucius, pria itu telah memperoleh kekuatan yang cukup untuk melawan Kim Suho, tetapi kehilangan kewarasannya karena marah, dia bahkan tidak dapat menyelesaikan misi yang diberikan tuannya kepadanya. Jika dia mengabaikan Kim Suho dan membunuh target yang diinginkannya, Lucius akan puas. Dengan demikian, bahkan jika itu lebih sulit untuk dicapai, setan menyukai orang-orang yang tubuhnya memiliki kekuatan dan kekuatan sihir yang cukup, namun kekuatan mental yang terbelakang. Secara alami, Taruna adalah target yang sempurna. Karena itu, saya merasa perlu menyiapkan senjata lain. Jika saya menemukan jin dalam kondisi saya saat ini, saya tidak punya harapan untuk selamat. Saya duduk di meja saya dan menatap laptop saya. Untuk saat ini, saya berencana untuk menambahkan pengaturan ke Desert Eagle. Saya memiliki banyak SP berkat usaha China Yun atau Shin Jong-hak. Fungsi transformasi ditambahkan ke Desert Eagle. Pistol kesenapan 12 gauge. Kondisi, membutuhkan kekuatan sihir stigma. Pistol dan senapan. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa senapan jauh lebih kuat. Selain itu, kekuatan senapan meningkat semakin dekat dengan target. Tidak ada mekanisme yang secara ajaib mengubah pistol menjadi senapan, tetapi bisakah teknologi ajaib seperti itu dicapai dengan pengaturan intervensi saya? Fungsi transformasi ditambahkan ke Desert Eagle. Pistol kesenapan 12 gauge. Kondisi, membutuhkan kekuatan sihir stigma. Menerapkan kekuatan serangan hingga maksimum 100% tergantung pada jarakmu dengan target. 250 SP akan digunakan. Apakah Anda ingin menyimpan? Memang, teknik ajaib telah muncul di sini dan sekarang. Laptop memodifikasi apa yang saya tulis menjadi lebih detail dan memberitahu saya biayanya. 250 SP adalah harga yang wajar. Tanpa ragu, saya menekan Save. Dalam sekejap, aliran udara berwarna logam keluar dari laptop dan menyelimuti Desert Eagle. Pistol bersinar dalam rona abu-abu sebelum mereda. Saya mengambilnya dan melihat sekeliling untuk melihat apakah ada yang berubah, tetapi desainnya sama seperti sebelumnya. Saya menuangkan kekuatan sihir stigma ke pistol. Segera, pistol mulai membongkar sendiri. Kirik, dengan suara robot, majalah terbelah, dan senapan dan laras senapan mulai memanjang. Segera, Desert Eagle mengambil bentuk baru yang tidak lagi seperti pistol. 2 barel berwarna platinum seukuran lenganku terletak sejajar, tampak bersih dan elegan. Petik 2. Pasti akan mengejutkan mereka. Saya tidak tahu banyak tentang senapan, tetapi kekuatan destruktif Desert Eagle pasti naik dengan modifikasi ini. Klik. Aku membuka majalah, yang kosong. Untuk memuatnya secara penuh, saya membutuhkan peluru 0,12 inci. Saya harus membeli peluru ukuran yang sesuai atau memodifikasi yang saya miliki. Ini bisa menunggu sampai nanti. Dengan itu, saya selesai memodifikasi senjataku, tetapi masih ada beberapa hal yang harus dilakukan.
Menciptakan seni. Arti kamus seni adalah keterampilan dalam melakukan hal tertentu, biasanya diperoleh melalui latihan. Sebagai contoh, seorang pelukis memiliki seni untuk menggambar dan seorang penyanyi memiliki seni untuk bernyanyi. Perbedaan antara seni dan hadiah adalah bahwa seni tidak menghasilkan efek supernatural dalam menanggapi kekuatan sihir. Seni, 0/3. X. Saya bisa membuat 3 seni. Untuk saat ini, saya punya 1 di pikiran. Sama dengan. Parkour. Dapat menaiki dinding dengan gerakan cepat dan dapat dengan bebas bergerak melewati rintangan melalui berlari, melompat, dan memanjat. Kecepatan dan penerapan seni sebanding dengan stat kecepatan. Sama dengan. Parkour, penentuan posisi, adalah faktor terpenting yang menentukan kehidupan atau kematian penembak jitu. Secara alami, parkour adalah keterampilan yang sempurna untuk penembak jitu. Laptop saya dengan ramah mengubah kalimat saya yang tidak jelas. Sama dengan. Seni. Parkour kemahiran 0%, peringkat rendah. Melakukan gerakan yang fleksibel dan cerdas. Saya tidak terpengaruh oleh fitur medan dan dapat menggunakan fitur medan seperti dinding dan rintangan untuk berlari, melompat, dan memanjat dengan bebas. Kecepatan dan penerapan seni tergantung pada stat kekuatan dan kecepatan. Sama dengan. 350 SP akan digunakan. Apakah Anda ingin menyimpan? Saya akan ngeri dengan biayanya jika bukan karena acara terbaru. Sekarang, SP saya naik 2 setiap jam bahkan tanpa melakukan apapun. Saya menekan save tanpa ragu-ragu dan bangkit. Sekarang saya membuat perubahan baru, sudah waktunya untuk mengujinya. Tiriring. Aku membuka mataku mendengar bunyi alarm. Seluruh tubuh saya sakit. Saya kurang lebih mengharapkannya setelah saya menunggangi dinding dan pohon sampai jam 4 pagi, tapi saya terlalu senang untuk berhenti. Persendianku. Saya memanjat dinding menggunakan retakan terkecil dan melompat pohon menggunakan tonjolan terkecil. Setiap kali saya mendarat, kegembiraan mengalir melalui nadi saya dan tubuh saya mengalami tinggi pelari. Selain itu, melihat ke bawah dari ketinggian yang tinggi memberi saya perasaan ekstasi yang menyegarkan. Persetan. Saya harus pergi ke kelas sekarang. Pelatihan tempur akan dimulai lagi mulai hari ini. Karena ujian tengah semester akan datang dan Jin akan mulai aktif, pelatihan tempur sepertinya akan menjadi neraka. Pesan ini untuk semua kadet U. Adakah yang melihat Sengyeon dari kelas dunia? Saya belum bisa menghubunginya sejak kemarin U. Melihat jam tangan pintar saya tahu bahwa korban kedua telah muncul. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang Jin. Tentu saja, saya tahu identitas Jin dan korban berikutnya. Tetapi jika saya mengeksposnya, meskipun bagaimana saya akan melakukan itu adalah pertanyaan lain, saya takut cerita itu akan menjadi terlalu terdistorsi. Petik 2. Aku menghela nafas. Hanya karena korbannya ditakdirkan untuk mati, itu tidak membuat saya merasa tidak bersalah ketika meninggalkan mereka. Saya tidak melihat apa yang terjadi di dunia ini sebagai halaman lain dalam sebuah novel. Petik 2. Kenapa Yoyonha tidak bisa diculik dulu? Melalui busur ini, Kim Suho dan Yoyonha akan datang untuk membentuk hubungan yang bermakna. Yoyonha akan dipengaruhi oleh Kim Suho, menjadi kurang temperamen, dan Kim Suho akan mendapatkan koneksi yang dikenal sebagai Yoyonha. Tetapi akan ada 4 korban lagi sampai Yoyonha diculik. Chapter 24. Pengadilan Bawah Tanah Mok 1. Kyuk memiliki berbagai medan buatan yang dibuat untuk memungkinkan pelatihan yang lebih efisien, gunung, bukit, gua batu kapur, gua vulkanik, del. Setiap lingkungan memiliki monster bonekanya yang unik, dan secara alami, ada juga dungeon buatan yang dibuat dengan teknologi sihir mutakhir. Pelatihan tempur hari ini agak istimewa. Seperti yang dikatakan Kim Soo-hyuk, ada 2 kelas yang berpartisipasi dalam pelatihan tempur hari ini. Kami berkumpul di luar gua yang menakutkan. Pintu masuk yang seperti terowongan hitam itu sepertinya mengeluarkan energi yang tidak menyenangkan. Dan memang, gua itu penuh dengan perangkap dan monster boneka. Di antara mereka akan ada monster nyata dan jebakan maut yang dipasang oleh Jin. Saya sudah bisa merasakan diri saya gemetaran. Hari ini, kamu akan memasuki gua ini dengan kelas lain. Sebagai latihan bersama, sebuah tim dari setiap kelas akan bergabung bersama untuk membentuk satu tim. Petik 2. Nama pelatihan ini adalah Mock Dungeon Trial. Kadet akan membentuk tim beranggotakan 8 orang dan mengalami dungeon buatan. 200 kadet akan berada di dalam dungeon artifisial tingkat besar ini, jadi orang hanya bisa membayangkan seberapa besar itu. Sekarang, bergabunglah dengan timmu yang biasa. Saya mencari Yoyonha, yang menatap pintu masuk gua dengan gugup. Fakta bahwa Yoyonha gugup menunjukkan betapa mengancamnya pintu masuk dungeon. Aku gemetaran. Saya juga. Lihat, aku merinding di lenganku. Petik 2. Jin Hoseng dan Hazuki mendekat, membuat keributan. Taruna lain juga menemukan tim mereka, dan 200 taruna cepat dibentuk menjadi 50 kelompok. Selanjutnya, kami akan mengumumkan pasangan tim Anda. Sebagai catatan, kadet dengan nilai tertinggi dipilih untuk menjadi pemimpin tim. Petik 2. Kim Soo-hyuk menekan jam tangannya, memproyeksikan hologram dari daftar tim. Sama dengan. Tim 1.
Kelas Veritas, Tim Kim Suho. Kelas Dunia, Tim Jo Yun Ah. Sama dengan. Kim Suho menjadi tim dengan seorang gadis bernama Jo Yun Ah. Di samping catatan, Jo Yun Ah adalah karakter pengisi generik, yang peran utamanya adalah bertindak angkuh di depan Kim Suho sebelum menyadari kebesaran dirinya. Tetapi apakah penulis bersama mengizinkannya? Saya mendekati Jo Yun Ah. Jo Yun Ah memiliki kepribadian yang lebih buruk. Untungnya, itu satu-satunya perubahan. Saya berdoa untuk Kim Suho yang akan menderita di bawah siksaannya. Sama dengan. Tim 2. Kelas Veritas, Tim Shin Jong Hak. Kelas Dunia, Tim Kain. Sama dengan. Saya tidak tahu banyak tentang Tim 2. Sejujurnya, saya belum pernah mendengar tentang Kain. Sama dengan. Tim 3. Kelas Veritas, Tim Chae Na-yun. Kelas Dunia, Tim Sven. Sama dengan. Tim 3, yang dibentuk persis seperti dalam skenario novel, adalah tim yang harus diwaspadai. Sven adalah karakter yang berbahaya. Di luar, ia adalah seorang siswa internasional dari Jerman yang naksir Chae Na-yun. Sven adalah seorang siswa bintang di negaranya, yang telah berjalan di jalur elit sejak ia masih muda. Dalam perjalanan pesawatnya ke Korea, ia kemungkinan membayangkan dirinya berada di puncak peringkat Kyuup. Namun sayangnya, Kyuup dipenuhi dengan karakter yang menantang surga. Sven tidak bisa mendekati bakat mereka, dan sekarang dia berjuang dengan kompleks inferioritas dan rasa kekalahan. Frustrasi terpendamnya akan meledak selama persidangan Dungeon ini. Hasil. Sven akan datang untuk menjual jiwanya kepada seorang jin. Tapi itu tidak akan terjadi hari ini. Dia hanya akan memilih untuk membentuk kontrak setelah berjuang dengan keputusan selama sehari. Setidaknya, itulah yang seharusnya terjadi. Tapi laptop saya jelas mengingatkan saya tentang perubahan pengaturannya. Sven, kelemahan mental meningkat. Peluang yang meningkat secara signifikan untuk jatuh ke budak iblis selama pengadilan mock Dungeon. Kata kuncinya adalah, selama. Itu berarti insiden itu akan terjadi hari ini. Ini adalah masalah yang sangat serius. Saya menatap tim 3. Halo, Na-yun. Aku melihatmu di klub berburu. Petik 2. Secara kebetulan, Sven mengulurkan tangannya ke Chae Na-yun pada saat itu. Matanya penuh kasih sayang, tetapi Chae Na-yun menjawab dengan tatapan apatis. Ya, berapa umurmu? Aku seusia denganmu. Sementara itu, tim lain diumumkan, tetapi seluruh perhatian saya terpusat pada Sven. Saya ingin menasihati Chae Na-yun untuk tidak memperlakukannya dengan kasar seperti yang biasa ia lakukan dengan orang lain. Tim 8. Kelas Veritas, Tim Yo Yeon-ha. Kelas Dunia, Tim Jaiden. Petik 2. Pada saat itu, Tim 8 diumumkan. Aku merasa seperti pernah mendengar tentang Jaiden sebelumnya. Saya segera melihatnya di buku pengaturan saya. Karena dia tidak memainkan peran penting dalam cerita, hanya ada ringkasan singkat tentang karakternya. Jaiden. Kuat khas di depan lemah, lemah di depan karakter kuat. Sekitar 7/5/10 dalam potensi. Cukup kuat untuk diintai oleh Essence of the Stride. Halo gelombang haha. Jaiden mendekati kami dengan tawa yang hangat. Dia memiliki tampilan barat yang umum dengan mata coklat tua dan hidung tinggi. Pada saat yang sama, sebuah peringatan muncul di laptop saya. Pengaturan Jaiden juga telah diubah. Jaiden, potensi meningkat dari 7,5 menjadi 8. Potensinya meningkat 0,5 poin secara keseluruhan. Potensi adalah angka yang saya berikan pada karakter untuk dengan mudah memperkirakan potensi keseluruhannya. Itu bukan nomor yang merupakan bagian dari dunia ini. Jelas, potensi Kim Suho adalah 10 sebagai potensi karakter utama seharusnya, sedangkan Chae Na-yun adalah 9,5. Bahkan jika seseorang bekerja sepanjang hidup mereka, tidak mungkin untuk mengejar perbedaan 0,5 poin ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya peringkat potensial itu. Dan sekarang, potensi Jaiden telah meningkat setengah poin. Kamu pasti Yo Yeon-ha. Senang bertemu Anda. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Petik 2. Ya, senang bertemu denganmu. Jaiden mengulurkan tangannya. Saya bertanya-tanya apakah Yo Yeon-ha akan menjabat tangan seseorang dalam pertemuan pertamanya. Pertanyaan saya terjawab di saat berikutnya, ketika Yo Yeon-ha siap mengambil tangannya. Di sebelah saya adalah Kim Jin-yu, Oh So-jung, dan Lee Saung. Ini adalah Jin Ho-seung, Hazuki, dan Yi Ha-jin. Petik 2 tanda tanya petik 2. Untuk sesaat, aku meragukan telingaku. Siapa Yi Ha-jin? Apakah dia sengaja melakukan ini? Saya Kim Ha-jin. Bagaimanapun, Yo Yeon-ha berbicara dengan Jaiden dengan penuh kasih sayang sementara rekan-rekan satu timnya juga mendengarkan. Saya tidak tahu apakah dia sudah menentukan Jaiden menjadi seseorang yang berpotensi dan mengelola citranya, tapi tetap saja itu pemandangan yang menarik. Aku penembak jitu. Senjata utama saya adalah busur. Petik 2. Milik tanganku. Milikku adalah perisai. Kim Jin-yu, Oh So-jung, dan Lee Saung memperkenalkan diri. Hazuki, Jin Ho-seung, dan aku kemudian memperkenalkan diri. Pendekar pedang. Khas,
Kan. Petik 2. Aku menggunakan kapak. Petik 2. Saya menggunakan ini. Saya mengangkat pistol pelatihan. Meskipun saya memiliki Desert Eagle, yang merupakan senjata yang jauh lebih baik, para kadet dilarang menggunakan senjata pribadi dalam ujian untuk menguji kemampuan murni mereka. Tentu saja, saya punya Desert Eagle yang disimpan di tempat yang nyaman, di dalam stigma. Karena saya bisa menggunakan kekuatan sihir stigma seperti yang saya kehendaki, menciptakan ruang ekstradimensi untuk menyimpan Desert Eagle tidak sulit dilakukan. Ah, kamu pria itu. Pria yang memilih senjata. Saya mendengar tentang Anda. Petik 2. Rasanya aneh melihatmu secara langsung. Mata ketiga orang itu berbinar dengan minat, tetapi sebagai target minat mereka, saya tidak bisa mengatakan itu adalah perasaan yang menyenangkan, karena mata mereka seolah mengatakan, saya setidaknya lebih baik daripada orang ini. Apakah Anda membuang-buang hadiah? Atau apakah hadiahmu tidak cukup baik? Petik 2. Tapi itu masih lebih baik daripada kejujuran yang kejam. Aku berbalik ke arah sumber suara. Seperti yang diharapkan, Jaiden tersenyum licik. Tidak ada seorang pun di tim saya, jika hanya dalam nama, membela saya. Saya tidak berharap banyak dari Yoyonha, tetapi Jin Hoseng dan Hazuki juga tidak mengatakan apa-apa. Agak mengecewakan, tetapi saya mengerti mengapa. Rumor tentang aku berkeliling kelas Veritas tidak pada tingkat bercanda. Hal-hal seperti menggunakan posisi saya sebagai kadet Cube untuk memeras atau memperkosa seorang gadis, sementara itu tetap diam di Cube karena semua orang lebih kuat, dan pergi ke Seoul setiap akhir pekan untuk menikmati wanita dan minum alkohol. Praktis saya adalah kejahatan masyarakat. Dan setelah hari ini, rumor ini pasti akan menyebar ke kelas lain. Saya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Yah, setidaknya SP saya akan naik banyak. Semuanya, bersiap-siaplah. Tugas tim telah berakhir sebelum saya perhatikan, dan para kadet dengan cepat mulai bergerak pada kata-kata Kim Soo-hyuk. Masuk satu persatu mulai dari tim 1. Ayo pergi. Kim Soo-ho berteriak dengan gagah berani dan memimpin. Jo Yun-ah mengikutinya dengan wajah kesal. Yoyonha-si, aku dengar kamu nomor 1 di antara pendukung tahun ini. Haha, benarkah? Saya mendengar banyak tentang Jaiden-si. Saya pikir instruktur menganggap tim salah. Kami terlalu diuntungkan. Petik 2. Tidak, begitulah tim. Ketika ada satu orang yang luar biasa. Saya yakin Anda tahu sisanya. Mudah untuk melihat bahwa Yoyonha-si memiliki bagasi untuk dibawa. Petik 2. Sementara itu, Yoyonha dan Jaiden mengobrol. Bahkan dari sudut pandang saya, Jaiden melakukan pekerjaan yang baik tidak terlalu jauh dan membuat Yoyonha senang. Dia adalah pembicara yang baik tidak cocok dengan seorang siswa sekolah menengah. Mungkin aku seharusnya mendekati Yoyonha dengan cara yang sama. Tim 8, masuk. Kim Soo-hyuk memberi sinyal giliran tim kami. Kami berdelapan berjalan melewati gua. Formasi itu sempurna. 3 prajurit di depan, pendukung di baris kedua, penembak jitu di ketiga, dan 1 prajurit di baris terakhir. Setelah berjalan sebentar, kami sampai di persimpangan. Ada 8 jalur untuk dipilih. Jalan mana yang harus kita ambil? Yoyonha berbicara kepada saya untuk pertama kalinya hari ini. Jin Yu, bagaimana menurutmu? Jaiden juga menanyakan penembak jitunya. Sekali lagi, penembak jitu sering bertindak sebagai pencari jejak. Aku tidak tahu. Ambil jalan ke-6. Saya berjalan dan berdiri di depan jalan ke-6. Namun, jalur ke-6 kemungkinan akan sulit. Sebenarnya, kesulitan jalannya teratur. Dengan kata lain, jalur ke-6 memiliki tingkat kesulitan 6. Tapi Chae Na-yun seharusnya memilih jalan ini, jadi aku tidak punya pilihan lain. Jika Sven mengontrak Jin di sini hari ini, Chae Na-yun tidak akan bisa menanganinya sendirian. Mari kita ambil jalan ke-6. Apapun yang terjadi, saya tidak dapat kehilangan karakter yang benar dengan potensi 9,5. Tidak hanya kisah masa depan akan berantakan, itu juga akan menjadi kerugian besar bagi dunia ini. Hah, siapa kamu untuk memberitahu kami kemana harus? Lakukan saja apa yang dia katakan. Yoyonha menyela Jaiden. Sangat menyenangkan mengetahui bahwa saya dipercaya sebagai Pathfinder. Dia mungkin terlihat seperti itu, tetapi matanya luar biasa. Terlihat seperti apa? Apakah Anda harus mengatakannya seperti itu? Petik 2. Petik 2. Aku memuji kamu. Bagaimanapun, tim kami berjalan ke jalur ke-6. Jalan setapak itu sunyi senyap dengan hanya angin kering dari pintu masuk yang mengenai punggung kami. Setelah 10 menit berjalan dalam ketegangan tinggi, kami akhirnya menemukan target. Di depan, ada monster. Mengedipkan matanya yang menakutkan dan mengerjap-ngerjapkan lidahnya adalah monster yang dikenal sebagai salamander. Dengan ukuran tubuhnya, tampaknya peringkat menengah rendah yang terbaik. Tetapi monster yang bisa menggunakan 4 elemen air, angin, bumi, api sulit untuk ditangani, dan salamander menggunakan elemen yang paling merusak, api. Kamu bisa melihatnya? Tanya Yoyonha. Itu salamander. Itu harusnya saklar. Petik 2. Begitu kita mengalahkan salamander, pemandangannya akan berubah. Adungeon adalah ruang ekstradimensial yang dibuat dengan kekuatan sihir. Awalnya mungkin terlihat seperti gua, tetapi begitu saklarnya ditarik, bagian dalamnya bisa berubah sepenuhnya.
Lebih sering daripada tidak, saklar Dungeon adalah monster tertentu. Petik 2. Kamu benar-benar bisa melihat. Saya tidak percaya kamu. Petik 2. Jaiden bergumam ragu. Aku memberitahumu tentang itu karena aku bisa melihatnya. Dengarkan aku, brengsek. Petik 2. Dia mulai membuatku jengkel. Apa katamu? Petik 2. Cek. Diam. Kalian berdua, bersiaplah untuk pertempuran. Petik 2. Yoyonha menghela nafas saat dia mengangkat cambuknya. Chapter 25. Pengadilan Bawah Tanah Mok 2. Salamander, apakah ada orang di sini yang memiliki atribut air? Petik 2. Jaiden bertanya ketika dia menggeliat, tetapi tidak ada kadet berusia 17 tahun yang telah menerima mana air. Paling tidak, seseorang harus mengalami pencerahan untuk melakukannya. Sepertinya Jaiden tidak berharap banyak, karena dia mengangkat pedangnya tanpa kecewa. Yah, aku yakin itu akan mudah. Saya juga mengeluarkan pistol saya. Salamander dengan ukuran itu harusnya peringkat menengah ke bawah 6. 8 orang lebih dari cukup untuk membunuhnya. Tapi yang membuatku khawatir adalah betapa mudahnya itu terlihat. Anggota tim berjalan maju dengan indera mereka meningkat. Oh, ini dia. Jaiden menunjuk salamander yang berjalan-jalan di tanah. Petik 2. Jadi kamu benar. Saya kira memang benar Anda dapat menemukan kotoran anjing jika Anda ingin menggunakannya untuk pengobatan. Petik 2. Itu sebaliknya, retard. Jaiden memelototiku, tetapi diam-diam bertanya pada Kim Jingyu. Bukankah aku benar? Tentang apa? Pepatah, bahwa Anda dapat menemukan kotoran anjing jika Anda ingin menggunakannya untuk obat. Petik 2. Justru sebaliknya, Anda tidak dapat menemukan kotoran anjing bahkan jika Anda ingin menggunakannya untuk obat-obatan. Petik 2. Oh. Setelah menyadari kesalahannya, Jaiden melirik Yoyonha, takut kalau dia mengecewakannya. Tapi Yoyonha tampak tidak tertarik dalam percakapan kami, saat ia menanamkan kekuatan sihirnya ke cambuknya dan bersiap untuk bertempur. Siap-siap, padahal, jika itu sebuah saklar, itu harus menjadi sepotong kue. Huap. Petik 2. Yoyonha mengayunkan cambuknya, yang melesat ke arah ekor salamander seperti ular. Kuek. Dengan ekornya diikat oleh cambuk Yoyonha, salamander tidak bisa menggunakan serangan yang paling kuat, bunga api. Segera setelah itu, Kim Jingyu menembakkan panah ke matanya, sementara para prajurit bergegas maju untuk memotong kulitnya. Dalam sekejap mata, salamander terbunuh. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Mudah sekali. Itu luar biasa, Yoyonhashi. Bagaimana Anda bisa langsung mengambil ekornya seperti itu? Petik 2. Jaiden menyanjung Yoyonha, yang dia balas tersenyum. Merasa sia-sia betapa mudahnya pertarungan itu, aku melangkah ke arah mereka. Pada saat itu, wih, saya tersandung batu. Aku jatuh ke depan diam-diam dan secara naluriah meraih apa yang ada di depanku. Kemungkinan besar, itu adalah kepala Yoyonha. Kiak. Jeritan bernada tinggi terdengar. Pada saat yang sama, benda tajam dan tidak alami menyapu tanganku dan rambut Yoyonha. Gedebuk. Yoyonha jatuh. Apakah ini penyergapan? Petik 2. Jaiden membuat keributan saat dia mengarahkan senjatanya ke segala arah. Segera, matanya mendarat pada saya. Saya berlutut dengan tangan saya membenturkan kepala Yoyonha ke tanah. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Jaiden dan para kadet lainnya menatap kosong tanpa kata-kata. Keheningan tak menyenangkan dan suram turun. Berangkat. Kata Yoyonha dengan dingin. Saya bisa merasakan jantung saya berkontraksi. Saya segera melepaskan tangan saya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kamu. Yoyonha terhuyung-huyung dan memelototiku tanpa memedulikan rambutnya yang berantakan. Hah, apa itu? Apa-apa? Pada saat itu, Hazuki menunjuk ke dinding. Berkat gangguan Hazuki yang tidak sensitif, saya akhirnya bisa menghirup udara. Tetapi ketika saya melihat ke arah yang ditunjuk Hazuki, saya melihat panah tertancap di dinding gua. Kemudian, saya akhirnya mengerti situasinya. Suara sesuatu memotong di udara dan sensasi menyikat aneh itu. Tidak sulit untuk mengetahui apa yang baru saja terjadi. Petik 2. Petik 2. Kepala Yoyonha berbalik dengan derit ke panah. Saya benar-benar ketakutan. Ketika dia menemukan panah di dinding, matanya melebar. Meskipun bukan itu yang saya maksudkan, saya segera mengeluarkan batuk kering dan menggertak. Tidak perlu mengucapkan terima kasih, Yoyonhashi. Bagaimanapun juga, kita adalah rekan satu tim. Petik 2. Wow, bagaimana kamu tahu? Saya sama sekali tidak merasakannya. Petik 2. Hazuki bertanya dengan kagum. Petik 2. Penembak jitu memiliki persepsi yang baik. Persepsi atau apapun, alasan sebenarnya adalah keberuntungan besar saya. Kami berdelapan memiliki persepsi yang jauh melampaui manusia normal. Jika yang lain tidak bisa mendeteksi apapun, saya pasti tidak bisa. Panah itu kemungkinan adalah jebakan yang menggunakan kekuatan sihir. Maksudku, lihat saja kekuatan benda itu, ia benar-benar menggali tembok. Itu terlalu kuat untuk menjadi jebakan untuk pelatihan. Hampir saja. Apakah Anda tidak terluka, Yoyonhashi? Petik 2. Saya mendekati panah sambil membuat komentar kosong. Aku bisa mendengar suara napas Yoyonha dari belakangku.
Apakah dia memaafkanku? Atau apakah dia masih marah dengan apa yang terjadi? Bagaimanapun, saya berjongkok di depan panah dan menyalakan laptop saya. Sama dengan. Panah beracun. Daya pembunuh 4/10. Efek tambahan, ambang diam. Sebuah panah berujung racun saraf. Sama dengan. Seperti yang saya harapkan. Aku akan mengambil ini. Saya menaruh panah di tas saya bersama laptop saya. Ayo pergi. Yo Yonha berbicara. Aku tersentak sejenak sebelum berbalik. Yo Yonha telah merapikan dirinya dan sekarang menatapku sambil menggigit bibirnya. Jaiden bertanya ketika dia melirik wajah Yo Yonha untuk melihat ekspresinya. Yonha si, kamu baik-baik saja. Jangan mengobrol. Ya, mengerti. Setelah itu, kami berjalan tanpa banyak bicara. Setelah berjalan melewati mayat salamander, pemandangan mulai berubah. Lingkungan yang gelap mulai menyala, dan tanaman dan pohon mulai muncul. Anehnya, pohon-pohon itu merah seperti pohon maple. Selanjutnya, angin mulai bertiup. Tapi itu jauh dari angin sejuk yang menyegarkan. Sebaliknya, itu adalah angin panas yang membuatnya sulit bernapas. Sangat panas. Jaiden bergumam sambil melepas pakaian luarnya. Jin Hoseng, Kim Jingyu, Li Saung, Hazuki, dan aku juga melepas satu lapis pakaian. Hanya Yo Yonha yang tetap berpakaian lengkap. Bahkan saat dia berkeringat dalam ember, dia melindungi martabatnya. Itu pasti tipe field. Ruang bawah tanah pada umumnya dipisahkan menjadi dua jenis, panggung dan lapangan. Seperti namanya, Stage Dungeons memiliki beberapa layar yang harus dibersihkan secara berurutan, sementara Field Dungeons hanya memiliki monster yang harus dibunuh sampai monster boss muncul. Apakah tim pendahulu berburu segalanya? Tidak ada apa-apa di sini. Setelah berjalan sekitar 20 menit, Jaiden menguap, tampak bosan. Tidak, masing-masing tim memiliki pintu masuk yang berbeda. Jika kita mulai dari timur, tim lain seharusnya mulai dari barat. Juga, aku bisa melihat sekelompok monster di depan. Petik 2. Oh. Di kawah kecil di depan, ada 4 salamander dan 11 peanut flames. Total 15, salamander dan api kacang. Sepertinya itu akan sulit. Petik 2. Sebanyak itu. Mata Hazuki melebar. Ya. Aku mengangkat senjataku, di mana Jaiden mencibir merendahkan. PF, apa yang bisa kamu lakukan dengan pistol? Anda bahkan tidak akan bisa membunuh peanut flame. Retard. Petik 2. Jaiden berbisik sedikit terakhir sehingga Yo Yonha tidak bisa mendengarnya. Saya harus mengakui, dengan pistol pelatihan ini, saya tidak bisa menembus kulit salamander. Peanut Flames juga monster yang mampu menggunakan kekuatan sihir, dan penghalang api yang terus-menerus menutupi diri mereka dengan memberi mereka eksterior yang tangguh. Tapi saya tidak sepenuhnya memiliki pilihan. Jika saya mengenai 3 peluru di tempat yang sama, saya seharusnya bisa menembus penghalang api. Anda akan melihat. Huff. Jaiden memutar bibirnya saat dia melepaskan pedangnya Ki. Jika Anda sangat percaya diri, apakah Anda ingin bertaruh? Petik 2. Tapi saya masih belum cukup kuat untuk mengalahkan Jaiden. Tepat ketika aku akan menolak. Wish. Sebuah cambuk terbang bagaikan kilat, menghantam tanah antara Jaiden dan aku. Hoa. Petik 2 tanda seru petik 2. Jaiden dan saya berdua berbalik ke arah Yo Yonha. Tapi dia hanya mengucapkan 2 kata dengan wajah dingin. Silahkan, fokus. Waktu yang sama, tim Chae Nayun sudah mengalami berbagai kesulitan. Penyebab utamanya adalah Sven, yang tubuhnya lumpuh karena jebakan. Ya Tuhan, dari mana panah itu datang? Di gerutuan Chae Nayun, Sven bergumam pelan. Kamu bisa tinggalkan aku Behi. Meninggalkanmu. Jika Anda tahu Anda merepotkan, tetap saja tenang. Petik 2. Bahkan tanpa Sven, Chae Nayun telah memimpin rekan satu timnya sejauh ini. Jika dia bisa menghapus Dungeon, dia akan menerima skor luar biasa dengan hasil individualnya dan kerja tim yang ditunjukkannya. Chae Nayun tidak bisa melepaskan satu-satunya kesempatan untuk menang melawan Kim Suho. Apa yang harus kita lakukan? Demian, teman satu timnya, bertanya. Tunggu di sini sekarang. Saya pikir bos Dungeon ada di depan. Bisakah kamu melihatnya? Petik 2. Chae Nayun memandang jauh ke kejauhan. Golem raksasa dengan tubuh yang terbuat dari lava. Lava yang tumpah dari tubuhnya dengan jelas menandai wilayahnya. Petik 2. Ya, itu pasti bosnya. Itu adalah magma golem, monster yang setidaknya peringkat menengah tingkat 5. Chae Nayun dan timnya entah bagaimana berhasil membuatnya di sini, tetapi mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkan magma golem bahkan jika Sven baik-baik saja. Kami tidak akan bisa mengalahkannya hanya dengan kami. Tim lain akan segera tiba di sini. Mari kita bergabung. Petik 2. Petik 2. Tapi bagaimana jika tidak ada yang memilih jalur yang sama dengan kita? Itu seharusnya tidak mungkin. Setidaknya 3 tim harus datang ke sini dengan desain. Petik 2. Kadet lain mungkin mengira pilihan itu acak, tetapi Chae Nayun tahu sesuatu yang tidak mereka lakukan. Jalur akan hilang begitu 3 tim memasukinya. Ingat, kita dinilai berdasarkan kinerja individu kita, bukan siapa yang selesai pertama.
Sven tidak bisa mendengar suara Chai Nayun yang memanas. Hu. Baginya, seluruh lingkungannya sunyi senyap. Dia merasa seolah-olah berada dalam ruang hampa. Dalam kenyamanan ini, dia perlahan-lahan mengatur napas. Rasa bersalah yang dia rasakan terhadap rekan-rekan setimnya, kebencian dirinya sendiri dan rasa rendah diri semua tampak menghilang, saat ketenangan turun dalam benaknya. Anak, tidakkah kamu ingin menjadi lebih kuat? Pada saat itu, suara menyihir menyerbu hatinya, menyebabkan riak di permukaan yang tenang. Sven membuka matanya sedikit. Dua bola cahaya yang cemerlang menerangi langit yang gelap. Seolah-olah mereka adalah mata, bola-bola cahaya melengkung menjadi busur sebelum mengalir ke murid-murid Sven. Bukankah itu menyakitkan? Aku bisa memberimu kekuatan. Suara itu menjadi lebih jelas dan menggemparkan hati Sven. Merasakan gelombang emosi yang melonjak dari lubuk hatinya yang paling dalam, Sven menangis. Saya ingin menjadi lebih kuat. Saya ingin menjadi lebih kuat. Saya ingin memenuhi harapan rakyat negara saya, yang memuji saya sebagai harapan terbesar mereka, dan harapan orang tua saya, yang percaya saya akan menjadi pahlawan terhebat di dunia. Saya tidak ingin menderita rasa putus asa dan kekalahan yang tak berujung ini. Saya tidak ingin membenci diri sendiri lagi. Anda hanya perlu membayar harga murah. Jauh lebih ringan daripada menyerahkan segalanya. Sven menganggukkan kepalanya pada suara hangat itu. Dan dia perlahan meraih cahaya lembut yang membelai dirinya. Chapter 26. Pengadilan Mokdungeon 3. Aku yakin semua orang tahu monster apa itu Peanut Flames. Flame kacang adalah monster tipe elemen tingkat rendah peringkat 2. Mereka dinamai Peanut Flames karena mereka terlihat seperti wasiat kecil, tetapi pada pemeriksaan lebih dekat, orang bisa melihat bahwa mereka adalah kadal. Mereka umumnya seukuran lengan pria dewasa dan tampak seperti gumpalan api karena mereka membungkus diri dalam penghalang oval. Kita harus membunuh api kacang terlebih dahulu. Satu-satunya metode serangan Peanut Flames adalah menembakkan bola api, tetapi karena mereka memiliki penghalang yang sulit dan bepergian dalam kelompok, mereka tidak mudah ditangani tanpa banyak pengalaman tempur. Tapi sementara itu, siapa yang akan menarik perhatian Salamander? Aku bisa melakukan itu. Hazuki mengangkat tangannya pada kata-kata Jaiden. Aku cukup cepat berdiri. Saya mendapat tempat kelima dalam kecepatan. Petik 2. Sempurna. Jaiden menggunakan bahasa Inggris untuk pertama kalinya sejak kami bertemu. Yoyonha berbicara dengan senyum lembut. Kacang api jauh lebih lambat dari Salamander, jadi kamu hanya perlu menarik perhatian mereka. Ya, maka aku akan meninggalkanmu untuk melindungiku. Hazuki membentang sebelum berteriak, aku akan. Dan bergegas maju. Setelah mendekati sekelompok monster dalam sekejap mata, dia melemparkan kapaknya dan mengeluarkan teriakan semangat. Salamander yang marah kemudian mulai berjalan menuju Hazuki. Menggunakan kesempatan ini, Jaiden bergegas ke garis musuh. Huap. Pedang yang diayunkannya dengan nafas kasar berbenturan dengan penghalang Peanut Flame. Kilatan cahaya meletus dari tabrakan api dan kekuatan sihir. Serangan tunggal Jaiden membuat celah yang jelas pada penghalang Peanut Flame, dan panah kekuatan sihir terbang masuk, menyerang celah itu. Serangan bersama Jaiden dan Kim Jingyu dengan mudah menghancurkan penghalang Peanut Flame, dan Jaiden memotong kadal yang terbuka tanpa ragu-ragu. Itu adalah tampilan yang sempurna dari kerja tim, tetapi masih ada banyak musuh yang tersisa. Jaiden berbalik ke arah yang berbeda. Dalam sekejap itu, cambuk mengerikan melesat melewati bahunya, menyatukan 3 Peanut Flames bersama-sama dan menandainya sebagai mangsa berikutnya Jaiden. Jaiden segera menyerbu menuju flame kacang yang terkendali. Saya juga bergerak. Saya tidak perlu berlarian seperti yang lain, karena sederhana namun elegan. Setelah menemukan Peanut Flame, saya menarik pelatupnya 4 kali. 4 peluru melesat ke arah kacang api dalam barisan. Peluru ajaib pertama menabrak penghalang api kacang dan meledak. Penghalang masih berdiri kuat, tetapi segera setelah itu, peluru ajaib kedua menghantam tempat yang sama dengan peluru ajaib pertama. Penghalang bergetar tapi masih tetap berdiri. Selanjutnya adalah peluru ajaib ketiga. Sama seperti peluru ajaib kedua, itu mengenai tempat yang sama, dan penghalang akhirnya rusak. Dengan penghalang yang hilang, kadal di dalam ditembak mati oleh peluru keempat. Apa? Di sebelah saya, sebuah kata seru yang membingungkan terdengar. Itu adalah Kim Jingyu, yang juga penembak jitu. Diakui, apa yang saya lakukan pasti tampak mengejutkan baginya. Berbeda dengan kerja keras yang menenun panah dengan kekuatan sihir dan menarik tali busur dengan kekuatan seseorang, yang harus saya lakukan untuk membunuh Peanut Flame adalah menarik pelatuk pistol 4 kali. Senjata kurang dalam kekuatan destruktif, tetapi sebagai gantinya, mereka memiliki kurang mundur dan penundaan antara tembakan. Aku membual ketika aku melambaikan senjataku, tetapi sebenarnya, ini hanya mungkin terjadi terhadap monster tingkat rendah yang lambat seperti Peanut Flames. Kemungkinan besar keberuntungan juga berperan dalam serangan itu. Petik 2. Fokus, fokus. Melihat wajah Kim Jingyu yang tercengang, aku menunjuk ke api kacang lainnya. Secara kebetulan, Yoyonha memukul cambuknya pada mereka. Cambuknya menjadi sangat panjang dan menyapu tanah. Dari cambuknya, aku bisa merasakan percikan kecil listrik. Itu adalah hadiah Yoyonha. Sepertinya dia sudah berada di tepi pencapaian pencerahan. Terkesan atau memberi selamat padanya bisa datang kemudian.
Untuk saat ini, saya mencari target berikutnya, Peanut Flame lainnya. Tapi sekarang setelah pertempuran sepenuhnya berlangsung, Peanut Flames lebih bersemangat. Akibatnya, membunuh mereka tidak semudah sebelumnya. Tentu saja, itu tidak berarti itu sulit. Meskipun saya tidak bisa menembus penghalang bahkan setelah 6 peluru, peluru ketujuh untungnya menembus inti sihirnya, membunuh itu dalam satu tembakan. Bagaimanapun, saat aku membunuh 3 Peanut Flames, pertempuran sudah hampir berakhir. Setelah semua api kacang mati, kami bersama-sama menyerang 4 salamander yang ditahan Hazuki, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melawan. Mudah untuk melihat mengapa salamander hanya peringkat menengah rendah. Tidak peduli seberapa kuat bunga api mereka tidak bisa menggunakannya begitu ekor mereka diikat. Wah, ini sudah berakhir. Saya berhasil membunuh 6 berkat Yonhashi. Petik 2. Itu terdengar baik. Mari kita hitung. Petik 2. Kami mendekati boneka mana dan menghitung mayatnya. 1, 2, 3, 15. Kami telah membunuh mereka semua. Apakah kita terus berjalan sekarang? Pada saat yang sama Jaiden berbicara dengan senyum, cahaya melintas dari kejauhan. Secara naluriah aku berbalik ke arah cahaya. Pada saat itu, pikiranku menjadi kosong. Seorang salamander menghembuskan seberkas api. Sebuah bola api seukuran pilar dilemparkan ke arah kami sambil melelehkan permukaan tanah. Aku bisa merasakan otakku berteriak. Ini adalah serangan langsung. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Dan jika kena, aku akan mati. Saya harus memblokirnya jika saya ingin hidup. Tapi bagaimana caranya? Saya segera memikirkan kekuatan sihir stigma. Jika saya bisa membentuk penghalang air seperti yang dilakukan oleh api kacang dengan api, saya mungkin bisa memblokirnya. Stigma di lenganku naik dengan cahaya biru, saat rasa sakit menyebar dari lenganku. Mengikuti kehendak saya, kekuatan sihir dilepaskan ke udara. Segera setelah itu, gelombang api menyapu kami. Tes. Sejumlah uap yang mengerikan meletus dari tabrakan air dan api. Uap panas menyelimuti sekeliling seperti kabut, menghalangi penglihatan kami. Penghalang yang saya buat dihancurkan dari memukul bola api. Kemudian, keheningan sesaat turun sebelum dipecahkan oleh suara yang dalam yang mencerminkan pikiran semua orang. Petik 2. Itu bukan lelucon. Itu adalah Jaiden. Teror tebal bisa terlihat di wajahnya. Dia tampaknya berada di ambang serangan panik. Serangan terakhir itu, bukankah kita mati jika menabrak kita? Ya, kita akan digoreng sangat baik. Berpikir bahwa di kepalaku, aku jatuh ke tanah. Saya tidak bisa memberikan kekuatan di kaki saya. Seluruh tubuhku terasa mati rasa. Saya berterima kasih pada awan uap yang tebal karena menyembunyikan keadaan menyedihkan saya. Oi, penembak jitu. Salamander masih hidup, tetapi kita tidak bisa melihat apapun. Katakan di mana bajingan itu sebelum hatiku meledak. Petik 2. Jaiden berbicara. Suaranya gemetar ketakutan. Saya juga mencoba menenangkan diri. Tenang, Kim Hajin. Itu tidak bisa melihat kita juga. Kita hanya harus membunuhnya sebelum uapnya hilang. Petik 2. Lihatlah lintasannya. Saya mengangkat pistol saya. Daripada menggambarkan lokasinya dengan kata-kata, lebih baik menunjukkannya saja. Aku menembak. Saya menarik pelatuknya. Peluru menembak ke arah salamander, menggambar jejak biru. Meskipun peluru mencapai salamander dalam waktu kurang dari sedetik, jejak yang ditinggalkannya tetap tinggal untuk waktu yang lebih lama. Yang lain segera melemparkan semua yang mereka miliki ke arah jalan setapak. Salamander mati tanpa menyalak, seolah-olah menghabiskan seluruh energinya dalam serangan sebelumnya. Pada saat yang sama, saya bisa mendengar suara logam yang tidak menyenangkan memotong kulit. Petik 2. Tunggu, apakah ini darah? Jaiden bergumam linglung. Seperti yang dia katakan, darah segar kental mengalir dari luka pada tubuh salamander. Boneka mana dengan darah? Itu tidak mungkin. Lalu apa-apaan ini? Ini lengket sekali. Dan apa serangan terakhir itu? Itu adalah bunga api yang nyata. Saya bahkan tidak menyentuhnya dan kulit saya sedikit terbakar. Petik 2. Serangan mana boneka, diturunkan oleh 2 peringkat dibandingkan dengan rakasa mereka didasarkan dari. Dengan kata lain, serangan boneka mana peringkat rendah menengah tidak bahkan pada tingkat monster peringkat rendah. Boneka mana yang digunakan dalam pelatihan tempur mengirimkan data serangan yang diterimanya kembali ke para ilmuwan Kyuk, yang akan mensimulasikan serangan pada versi nyata dari monster dan mengembalikan hasilnya. Tenang. Kamu pikir aku bisa tenang? Ya, kamu benar. Jaiden, yang hampir meledak karena marah, menjadi tenang ketika berhadapan dengan Yoyonha. Mereka tidak memberitahu kami bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi. Itu adalah salamander. Sangat mungkin bahwa salamander normal secara alami berevolusi menjadi monster. Lagi pula, kita berada di Dungeon, meskipun itu buatan. Petik 2. Petik 2 Petik 2. Atas masukan Yoyonha yang tenang, Jaiden tetap diam. Dia mengatur napas dan menenangkan dirinya. Yoyonha selalu seperti ini, tetapi Jaiden juga cukup tenang untuk anak sekolah menengah. Sementara itu, uap yang menutupi sekeliling mulai menghilang. Semua orang basah karena uap dan air. Apakah kamu baik-baik saja? Yoyonha bertanya kepadaku, mungkin karena aku secara langsung berada di garis bunga api.
Keberuntungan saya adalah 9,1, jadi mengapa itu terbang ke arah saya dari semua orang? Apakah dunia mencoba memberitahu saya untuk mengambil lebih banyak SP? Atau apakah itu karena aku satu-satunya yang mampu memblokirnya? Sekarang saya memikirkannya, sekarat Yoyonha akan menjadi bencana terbesar. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja, untuk saat ini. Petik 2. Oh benar, apa-apaan itu tadi? Petik 2. Namun, Jaiden mendekati saya, membuat keributan. Apa? Saya katakan pada awalnya bahwa siapapun dengan atribut air harus keluar. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bisa aja, bagaimana Anda memblokir bunga api itu? Uap sialan itu diciptakan karena bentrok dengan air, bukan? Petik 2. Penembak jitu biasanya membawa 1 atau 2 perisai untuk melindungi diri mereka sendiri. Apa? Kekuatan sihir stigma telah mengikuti kehendak saya dan menciptakan penghalang atribut air. Perisai ini memblokir serangan salamander, dan saya sekarang tidak memiliki kekuatan sihir yang tersisa. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa saya katakan kepada orang lain. Bajingan ini. Diam, ayo keluar dari sini sekarang. Apa yang terjadi barusan? Saya yakin kita akan diberi kompensasi dengan poin tambahan. Petik 2. Yoyonha berbicara saat dia menatap mayat salamander. Sambil berjalan maju, Yoyonha mencuri pandang di belakangnya. Seorang pria yang tampak bodoh sedang menarik rambutnya ke atas. Keringat menetes dari rambutnya. Itu akan terlihat keren jika dia adalah Shin Jonghak, tapi itu agak kotor ketika pria itu melakukannya. Bagaimanapun, Yoyonha tidak bisa menyembunyikan perasaan aneh yang didapatnya. Apa yang menghalangi bunga api salamander tidak diragukan lagi adalah kekuatan sihir atribut air. Tetapi seorang kadet yang bukan Shin Jonghak atau Kim Suho mampu menanamkan kekuatan sihirnya dengan sebuah atribut. Yoyonha tidak bisa tidak mengingat kata-kata Chae Nayun. Bahwa Kim Hajin menyembunyikan kekuatan sejatinya. Kim Hajin menjelaskan apa yang terjadi dengan mengatakan bahwa ia memiliki senjata sihir. Memang ada persenjataan seperti itu. Mereka adalah salah satu dari banyak jenis peralatan pertahanan yang digunakan penembak jitu. Tepat disebut Cloud Armor, peralatan ini tampak persis seperti pakaian biasa tetapi memiliki fungsi tambahan melepaskan kekuatan sihir untuk melindungi pemakainya dalam bahaya. Untuk sesaat, Yoyonha bertanya-tanya apakah Jin Sehan memberinya armor kain tanpa memberitahunya. Tapi tentu saja, itu tidak mungkin. Sementara Salamander hanya berada di peringkat menengah ke bawah, barang yang bisa memblokir bunga api mereka menelan biaya setidaknya 40 juta won. Itu bukan jumlah yang bisa ditanggung Jin Sehan. Belum lagi, dia juga tidak punya alasan untuk melakukannya. Dalam hal ini, hanya ada 2 jawaban yang tersisa. Entah apa yang Chae Nayun katakan itu benar, atau Kim Hajin, yang takut akan hidupnya, benar-benar telah menyiapkan Cloud Armor sebelumnya. Yoyonha menemukan yang pertama lebih mungkin. Dalam hal itu, bagaimana Kim Hajin tahu titik vital Mountain Tyrant juga masuk akal. Pertanyaannya adalah mengapa dia menyembunyikan kekuatannya. Itu yang tidak bisa dia mengerti. Kenapa? Di sini. Pada saat itu, Kim Hajin angkat bicara. Yoyonha tersentak dari kesadaran yang bersalah. Apa yang ada di sini? Tidak ada apa-apa di sini. Kita hampir sampai. Bos penjara bawah tanah ada di depan bersama dengan tim lain. Petik 2. Oh benarkah? Ya, ayo cepat. Sepertinya mereka dalam masalah. Petik 2. Kim Hajin memimpin dan mempercepat langkahnya. Yoyonha mengikutinya, masih menyimpan kecurigaan. Chapter 27. Pengadilan Mokdungeon 4. Pukul 15.29.07. Tim Chae Nayun tetap diam. Mereka tidak punya pilihan lain selain diam-diam menunggu tim lain muncul. Dia ingin berada jauh dari bos sehingga dia setidaknya bisa bernafas lega, tetapi dia harus tetap cukup dekat untuk melihat tim lain datang. Pada saat itu, kuak. Keheningan itu pecah oleh jeritan tiba-tiba. Untuk beberapa alasan, Sven mengalami kejang. Chae Nayun dan anggota timnya semua berbalik ke arah Sven dengan syok sebelum dengan cepat berbalik ke arah magma golem dengan ketakutan. Seperti yang mereka takutkan, magma golem menatap mereka. Wajah 7 anggota tim menjadi pucat. Gu. Dengan raungan yang menyerupai gempa bumi, magma golem membanting tinjunya ke tanah. Lava mengalir ke tanah dari tubuhnya. Chae Nayun mengangkat Sven dan berteriak keras. Menghindari. Segera setelah itu, lava meletus dari tanah tempat mereka berdiri. Itu adalah salah satu serangan magma golem, serangan penyergapan yang mengerikan yang mengirim lava ke bawah tanah dan membuatnya meledak menjadi pilar api. Meskipun para taruna menyebar sebelum terlambat, magma golem baru memulai. Dari wajahnya, apa yang harus menjadi, mulut terbuka lebar. Dari dalam, arus lava mengalir deras. Magma golem mengendarai lava saat ini, meledakkan menuju tim Chae Nayun. Gu. Pemandangan mengerikan dari golem raksasa yang meluncur ke bawah aliran lava menyebabkan tim Chae Nayun melarikan diri dalam ketakutan. Target pertama magma golem adalah Chae Nayun, yang melambat karena harus membawa Sven. Setelah tiba di depannya dalam sekejap, ia mengayunkan lengannya, membanting ke bawah dan berayun ke samping. Chae Nayun berkonsentrasi sepenuhnya untuk menghindari serangan magma golem. Sementara itu, Sven mulai menggumamkan kata-kata aneh di punggungnya.
Karena dia berbicara dalam bahasa Jerman, Chae Nayun tidak bisa mengerti apa yang dia katakan. Hei, berhenti bercinta dan bangun. Petik 2. Segera setelah dia berteriak, pilar api melonjak dari tempat Chae Nayun berdiri. Chae Nayun dengan cepat melompat mundur, tetapi itu bukan satu-satunya pilar api. Lava meletus di sekelilingnya. Chae Nayun menemukan dirinya terjebak oleh beberapa pilar api. Di depannya, magma golem mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Pada saat itu, Chae Nayun merasakan kematiannya. Golem ini akan membunuhku. Makhluk mengerikan di depan saya ini tidak mungkin hanya boneka. Membatu, dia tidak bisa memikirkan hal lain. Tanpa menutup matanya, dia menatap kedua kepalan tangannya yang menabraknya. Bau! Tepat ketika semburan lava yang mengerikan hendak melahapnya, kepala magma golem membungkuk ke depan. Dengan tangan terangkat, magma golem berhenti bergerak. Ekspresinya menunjukkan bahwa itu sangat marah, tetapi tubuhnya tetap beku seolah-olah serangan tiba-tiba itu membekukan seluruh tubuhnya. Chae Nayun berbalik ke arah serangan misterius itu. Di sana, dia melihat seorang pria membawa pistol. 15:30. Apa ini? Kami berdiri di depan tembok raksasa. Dinding yang terbuat dari batu vulkanik yang tingginya setidaknya 10 meter. Tembok ini, yang menghalangi jalan menuju area bos, tidak ada di sini beberapa saat yang lalu. Tetapi mencari tahu siapa yang menaruhnya di sini bukanlah masalah terbesar. Hei, penembak jitu, bukankah kamu mengatakan bos ada di depan? Itu jalan buntu. Petik 2. Itu harus melewati tembok ini. Hancurkan. Petik 2. Petik 2. Bertingkah seperti pemimpinnya, iya. Bahkan saat dia mengeluh, Jaiden mengambil pedangnya. Pisau yang diselimuti kekuatan sihir menarik garis diagonal. Pang! Namun, bahkan tidak ada goresan di dinding. Hanya tangan Jaiden yang bergetar. Ya, ide jenius. Petik 2. Pasti agak sakit, karena Jaiden berlari kesakitan. Berdiri diam, aku langsung berpikir. Jika pedang Jaiden tidak bisa menghancurkan dinding, itu harus dibuat dari kekuatan sihir. Kalau begitu, Yo Yonha tidak akan bisa menerobosnya juga. Apakah ini benar-benar jalan yang benar? Ada persimpangan di jalan dalam perjalanan kami ke sini. Petik 2. Yo Yonha bertanya dengan ragu ketika dia menyentuh dinding di sana-sini. Ini adalah tempat yang tepat. Tidak peduli apa kata orang, saya dapat dengan jelas melihat Chae Nayun dan timnya melawan magma golem di balik tembok. Aku mengamati dengan cermat dinding yang menghalangi jalan kami. Mengangkat kepalaku, aku mendongak. Aku bisa melihat aliran cahaya samar-samar bersinar dari atas. Di atas sana. Apa? Anggota tim juga melihat ke atas. Ada celah. Apakah itu untuk ventilasi? Atau apakah itu kecerobohan oleh siapapun yang menciptakan tembok ini? Bagaimanapun, itu pasti kesalahan. Bagaimana kita akan naik ke sana? Tanya Jaiden. Kamu tidak bisa. Balasku, benar-benar ingin tahu. Tinggi rata-rata lompatan taruna prajurit adalah 4 meter. Menambahkan kekuatan sihir di atas itu, seharusnya tidak sulit untuk melompat beberapa kali ketinggian itu. Meskipun temboknya agak tinggi, seharusnya tidak sampai mereka tidak bisa memanjat. Apa? Kamu pikir kamu bisa melakukannya? Apa yang akan Anda pegang ketika kita bahkan tidak bisa membuat penyok di dinding? Petik 2. Petik 2. Jaiden tampaknya sudah menyerah, tetapi saya merasa bisa melakukannya. Seperti yang dikatakan Jaiden, kita tidak bisa membuat penyok di dinding. Namun, permukaan batuan vulkanik itu kasar oleh alam. Dengan art saya harus bisa memanjat. Aku tidak mengira parkour akan digunakan dengan begitu cepat. Aku akan maju, jadi kalian bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Berhenti bercanda, ayo kembali dan coba jalur lain. Petik 2. Dengan itu, Yo Yonha berbalik. Namun, saya dengan ringan melompat. Meraih ke bagian permukaan dinding yang bergerigi, aku mengangkat kakiku. Kemudian, saya meraih dengan tangan saya. Tangan dan kaki saya menempel di dinding seperti magnet. Persis seperti itu, aku memanjat tembok dan mencapai puncak dalam sekejap mata. Kemudian, saya melihat ke bawah. Untuk sesaat, aku merasa pusing. Itu lebih tinggi dari yang saya bayangkan. Apakah pria itu kucing? Jaiden bergumam tak percaya. Saya juga menikmati melihat ekspresi terkejut anggota tim saya. Tapi saya tidak punya waktu untuk mengagumi pemandangan dengan santai. Gu. Suara dering dalam yang mampu membangkitkan teror terdengar di balik dinding. Apa itu tadi? Kalian juga ikut. Saya pergi duluan. Petik 2. Aku meremas diriku melalui celah dan menggunakan parkour untuk turun. Setelah mendarat, saya akhirnya melihat Chae Nayun dan timnya dikejar oleh magma golem. Hanya dengan melihatnya, orang dapat melihat bahwa itu bukan boneka. Seluruh field meleleh dengan setiap gerakannya, jadi bagaimana itu bisa menjadi boneka? Saya segera berlari ke arah mereka dan membuka ruang ekstradimensional di stigma saya. Tato di lengan atasku bersinar, dan kekuatan sihir jasmani berkumpul di tanganku. Dalam sekejap, itu terkondensasi menjadi pistol dan beberapa peluru. Saya memasukkan peluru yang telah saya siapkan sebelumnya. Itu adalah peluru ajaib atribut air, yang telah kubuat untuk penggunaan darurat.
Meskipun itu adalah investasi yang mahal seharga 30 SP, dengan keberuntungan yang kuat untuk membuatnya, itu pasti akan menunjukkan kekuatan destruktif yang besar. Wah! Setelah berlari dalam jarak tembak untuk menembak, saya berhenti. Saya terengah-engah karena kehabisan napas, tetapi saya tidak punya waktu untuk beristirahat. Chae Nayun dikelilingi oleh magma golem. Saya segera mengarahkan bagian belakang kepala magma golem dan menembak. Bau! Peluru menghantam kepala magma golem tepat, dan kepala magma golem membungkuk ke depan. Segera setelah itu, peluru atribut air bereaksi terhadap tubuh lava dan membatu tubuh bagian atasnya. Itu yang disebut kondisi kelumpuhan. Saya melihat melewati magma golem. Sven ada di belakang Chae Nayun. Chae Nayun tampaknya shock sesaat, sementara Sven tampak seperti sudah jatuh ke jin. Saya berteriak pada Chae Nayun. Hei, minggir, petik 2. Hah? Untungnya, Chae Nayun merespons dengan cepat. Pertama, letakkan pria itu di punggungmu di tanah. Apa? Di mana yang lainnya? Kenapa hanya kamu satu-satunya? Petik 2. Turunkan dia. Chae Nayun menurunkan Sven seperti yang kukatakan. Senang. Ya. Saya berlari karena situasinya tampak suram, tetapi sekarang saya berkeringat dingin. Pada saat yang sama, tubuh magma golem bergetar. Sepertinya dia ingin mengeluarkan peluru dari tubuhnya. Dengan kata lain, itu akan segera bergerak lagi. Saya memberi isyarat kepada Chae Nayun. Cepat dan selamatkan aku. Posisi pertempuran. Sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku, Chae Nayun berteriak. Segera setelah itu, tombak terbang dan menembus leher magma golem. Teman setimnya mengikutinya. Saya dengan cepat berbalik dan berlari di belakang tim Chae Nayun. Beli waktu untukku. Chae Nayun berteriak ketika dia menarik tali busur tanpa panahnya. Segera, kekuatan sihirnya terkondensasi di haluannya. Dia sepertinya membuat panah kekuatan sihir khusus. Kemungkinan apa yang dia pelajari dari kekalahannya sebelumnya ke jin di museum. Seperti yang diharapkan, Chae Nayun tidak malas dalam hal refleksi diri dan pelatihan. Petik 2. Aku menjatuhkan rahangku kagum pada pemandangan yang terjadi di depanku. Kekuatan sihir Chae Nayun menciptakan arus yang deras, yang melesat ke arah haluan dan membentuk panah. Sebenarnya, itu terlalu besar untuk disebut panah. Itu adalah pilar. Serangan pada level ini tidak mungkin tanpa kekuatan mental yang luar biasa dan penerapan kekuatan sihir. Tetapi sebelum panahnya bisa selesai terbentuk, magma golem membebaskan dirinya dari kelumpuhan. Rekan satu timnya berusaha bertahan selama mungkin, tetapi mereka dikirim terbang dengan satu ayunan lengannya. Menderu, magma golem menyerang Chae Nayun. Aku dengan cepat mengangkat senjataku. Tapi sebelum tinju magma golem bisa mencapai Chae Nayun dan sebelum aku bisa menembakkan senjataku, satu serangan pedang memblok muka magma golem. Serangan pedang datang dari Sven. Setelah memblokir magma golem dengan pedangnya, Sven berbalik dan bergumam. Maaf, aku terlambat untuk pulih. Chae Nayun melepaskan tali busurnya tanpa jawaban. Sven melompat ke samping. Dengan cahaya yang cemerlang, panah raksasa Chae Nayun menembus jantung magma golem. Begitu dia menembakkan panahnya, Chae Nayun pingsan di tanah. Dia tahu dia membutuhkan setidaknya 15 detik hingga dia bisa bergerak. Bahkan setelah menerima serangan kekuatan sihir yang begitu besar, magma golem tidak mati. Chae Nayun menggigit bibirnya dengan lembut. Aku akan mengurus sisanya. Tetapi sebelum magma golem bisa pulih dan menyerang, Sven memotong kepalanya. Dengan itu, tubuh magma golem berubah menjadi batuan vulkanik yang keras sebelum menghilang. Keheningan turun di medan perang. Sven menaruh pedangnya, berjalan ke arahku, dan mengangguk sedikit. Terima kasih telah membantu kami. Petik 2. Saya menatap Sven. Dia tidak diragukan lagi telah membentuk kontrak dengan jin. Tapi tidak seperti dalam cerita aslinya, dia tidak kehilangan kendali. Saya bersyukur untuk saat ini. Saya tidak punya energi lagi untuk melawan jin. Tapi Sven ditakdirkan untuk mengamuk. Sementara dimakan oleh iblis, dia akan melangkah lebih jauh ke jalan kehancuran. Itu karena iblis Sven dikontrak terlalu kuat baginya untuk ditangani. Tentu butuh waktu manismu, keparat. Chae Nayun bergumam sambil membungkuk di tanah. Dia sepertinya memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi dia pasti kehabisan kekuatan ketika dia menutup mulutnya. Chapter 28. Jin dan Gunung Gari, 1. Berbaring di tanah, aku menatap langit-langit. Panas terik mengguyur pakaian saya. Bos penjara bawah tanah telah terbunuh, tetapi panasnya tetap ada. Bosan, aku memiringkan kepalaku ke samping. Tim Chae Nayun sedang berbicara agak jauh. Mereka menawarkan saya untuk bergabung dengan mereka tetapi saya menolak. Saya terlalu lelah untuk menjawab pertanyaan yang pasti mereka tanyakan. Pada saat itu, Chae Nayun, yang mencuri melirik ke arahku sebentar, mengambil napas dalam-dalam dan bangkit. Lalu, dia berjalan mendekat. Petik 2. Dia membayangi saya dan menatap wajah saya. Apa? Aku meringkuk hanya dengan tubuh bagian atas. Melihat keringat menetes ke bawah, Chae Nayun sedikit mengernyit. Tapi setelah meluruskan ekspresinya, dia duduk di sampingku. Tentu saja, dia masih sekitar 10 kaki jauhnya.
Petik 2. Kupikir aku harus mengatakan ini. Saya tidak yakin apakah dia malu atau malu, tetapi Chai Nayun berbicara dengan susah payah sambil menatap langit-langit. Terima kasih. Petik 2. Petik 2. Aku benar-benar kehilangan kata-kata. Aku menatap Chai Nayun dengan linglung. Kata itu adalah salah satu yang saya pikir saya tidak akan pernah dengar darinya. Chai Nayun. Usia 17 hingga 27 dalam cerita. Dia baru berusia 16 tahun di usia Amerika. 1. Meskipun usianya masih muda, kehidupannya jauh dari normal. Itu penuh dengan tragedi. Tragedi pertama seharusnya terjadi pada hari ulang tahunnya yang ke-6. Pada hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan bagi anak berusia 6 tahun, ibunya dibunuh oleh seorang jin. Setelah kejadian itu, kepribadiannya berkembang ke arah yang sama sekali berbeda. Anak itu, yang impiannya adalah menjadi seperti ibunya, menangis dengan air mata dan berusaha menjadi pahlawan. Sementara anak-anak lain seusianya tertawa dan bermain-main, dia berlatih memukul dan melanggar target. Bekas luka sejak hari itu terukir di bagian terdalam hatinya. Sebagai chaebol generasi keempat, bahkan memiliki teman sejati, untuk memperbaiki luka ini adalah memalukan. Mengungkap pikiran terdalam seseorang mirip dengan mengungkapkan kelemahan seseorang, dan hiena yang menyerang dunia luar akan melompat pada kesempatan mereka untuk mengambil keuntungan. Dengan demikian, satu-satunya orang yang bisa dia percayai dan andalkan adalah kerabat darahnya yang juga berbagi rasa sakit yang sama, Chai Jinyon. Karena ayahnya terlalu sibuk sebagai penerus keluarga chaebol, dia jarang melihat ayahnya. Tapi dunia yang kejam ini bahkan telah mengambil Chai Jinyon darinya. Emosi yang pasti dia rasakan. Saya tidak tahu karena saya tidak menulisnya. Tetapi jika saya harus menebak, Chai Nayun kemungkinan besar mengasah keyakinannya untuk menjadi lebih tajam. Hanya percaya pada dirinya sendiri dan mengambil pengejaran kekuatan sebagai jalan hidupnya, dia pasti mengabaikan luka yang memburuk di hatinya. Memberitahu dirinya sendiri bahwa dia akan mengatasi semuanya sendiri dan tidak membuka hatinya untuk orang lain, dia pasti telah menempatkan dirinya melalui pelatihan fisik yang sulit dan menyakitkan. Karena itu, tidak banyak orang yang menerimanya. Terima kasih. Saya tahu ini lebih baik daripada siapapun, bahkan Chai Nayun sendiri, karena saya adalah orang yang dengan sengaja menulis, maaf, daripada, terima kasih. Tapi barusan, dia mengatakan, terima kasih. Itu adalah pujian terbesar yang bisa diberikannya. Tetapi pada saat yang sama, tujuan yang harus saya capai mempererat hati saya. Saya harus membunuh orang yang paling dia cintai dan hormati. Saya harus membuatnya mengalami perasaan kehilangan keluarganya sekali lagi. Ngomong-ngomong. Suara Chai Nayun memotong pikiranku. Dia memukul bibirnya seolah-olah dia memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Apa? Saya mendesaknya dengan frustrasi. Chai Nayun menambahkan hanya satu kalimat dengan mata masih menatap langit-langit. Petik 2. Kenapa kamu tidak melawan? Apa yang kamu? Oh. Petik 2. Dia berbicara tentang antek-antek Shin Jonghak. Meskipun dia adalah orang yang menghasutnya, sepertinya dia merasa simpatik karena aku tidak melawan. Saya memberi jawaban sederhana. Karena aku tidak bisa menang walaupun aku melawan balik. Chai Nayun mengerutkan alisnya dalam sekejap dan akhirnya kembali menatapku. Dia benar-benar memiliki wajah bayi. Tidak seperti Yoyonha, yang terlihat seperti orang dewasa, pipi Chai Nayun masih memiliki sedikit lemak bayi. Apakah itu karena magma golem memukulnya? Dia tampak seperti roti. Saya tertawa dalam hati. Apa yang kamu bicarakan? Aku melihat kekuatan senjatamu dengan mataku sendiri. Oh itu. Aku mengeluarkan Desert Eagle dari tasku. Untuk mengembalikannya ke ruang ekstradimensional saya, Stigma harus memulihkan kekuatan sihirnya. Senjata pribadi. Apakah itu menjelaskannya? Petik 2. Melihat senjata peringkat tinggi saya, mata Chai Nayun membelalak kaget. Kamu tahu kamu akan dikeluarkan jika kamu tahu, kan? Itu sebabnya saya menggunakannya hanya ketika saya perlu. Chai Nayun menutup mulutnya. Kemudian, dia menggosok dagunya seolah sedang memikirkan sesuatu. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan gadis ini. Tapi aku menunggu karena sepertinya dia sedang mencari jawaban. Setelah sekitar 3 menit, Chai Nayun akhirnya menyuarakan pikirannya. Hal-hal masih belum bertambah sepenuhnya. Ah, tunggu, hadiah Anda. Kamu memiliki hadiah yang memperkuat senjata. Petik 2. Aku menahan diri agar tidak tertawa. Sebagai catatan, hadiah dan pencerahan adalah dua hal yang berbeda. Bahkan sebelum seseorang tercerahkan, hadiah dapat diamati dan dikembangkan melalui pengalaman dan kerja keras. Kamu bisa memikirkan apa yang kamu inginkan. Saya menidurinya dengan mengangkat bahu. Itu adalah kesalahpahaman yang tidak perlu saya koreksi. Chai Nayun tampaknya menyimpulkan dugaannya sebagai kebenaran, saat dia mengangguk dengan wajah bangga. Aku tahu itu. Oh, saya akan membiarkan Anda lolos karena menggunakan senjata pribadi Anda. Jangan gunakan lagi. Petik 2. Chai Nayun bangkit dan membersihkan pantatnya. Sebelum berjalan pergi, dia berhenti dan menoleh ke arahku. Ngomong-ngomong. Apa? Dengan punggungnya masih menunjuk ke arahku, dia bertanya dengan suara yang jauh lebih rendah dari sebelumnya. Petik 2. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepada saya? Petik 2. Petik 2.
Pertanyaan yang dia ajukan dengan acuh tak acuh membuatku tersentak. Ini mungkin tawarannya untuk rekonsiliasi, bahwa dia akan memaafkan saya atas komentar tidak sensitif saya tentang kakaknya. Jika saya benar, dari apa yang saya ketahui tentang kepribadian Chai Na-yun, dia membuat konsesi besar. Bukan saya. Namun, saya menolak tawarannya dengan jelas dan juga bangkit. Hubungan saya saat ini dengan Chai Na-yun berada pada jarak yang sempurna. Dingin, namun tidak beku. Saya menyebutnya hubungan, tetangga yang tidak nyaman. Apapun yang lebih dari itu akan terlalu membebani saya. Saya melihat. Dengan itu, Chai Na-yun pergi. Ketika saya melihatnya pergi, mata saya bertemu Sven. Dia tidak menghindari mataku. Dia memiringkan kepalanya sambil menatapku dengan mata tanpa emosi. Urutan tindakan ini membuatku merinding. Peringatan darurat. Semua taruna harus segera meninggalkan ruang bawah tanah. Sekali lagi, semua taruna harus segera meninggalkan Dungeon. Sebuah suara terdengar dari langit-langit. Pengadilan Dungeon tiruan telah berakhir. Aku berbalik untuk kembali dari tempat asalku. Hah? Tetapi pada saat itu, saya menemukan orang yang dikenal. Itu adalah Yo Yonha. Meskipun yang lain mungkin hanya melihat siluet yang samar, aku bisa dengan jelas melihat Yo Yonha di kejauhan. Sepertinya dia benar-benar memanjat tembok, karena dia tertutup debu. Tapi karena semua orang baru saja mendengar, pengadilan tiruan Dungeon telah berakhir. Dengan kata lain, dia telah melalui semua masalah itu tanpa bayaran. Ark. Dengan mata terpejam, Yo Yonha mengguncang ketidakadilan. Tampaknya sidang Dungeon tiruan mengalami beberapa masalah. Masalah pertama adalah bahwa banyak dari kamera internal telah berhenti bekerja. Yang kedua adalah kesalahan sistematis. Terjadi masalah dengan distribusi orang yang bertugas memantau situasi, dan sebagai hasilnya, instruktur menemukan kamera yang rusak sudah terlambat. Masalah ketiga dan terakhir adalah bahwa monster sungguhan telah masuk tanpa izin ke Dungeon alih-alih boneka mana. Ini adalah masalah terbesar. Sebagai akibatnya, percobaan bawah tanah tiruan dibatalkan, dan nilai semua orang ditunda juga. Wow, benarkah? Seorang magma golem yang lahir alami. Petik 2. Iya, aku dengar itu peringkat menengah. Tidak mungkin. Jadi apa yang terjadi? Siapa yang membunuhnya? Petik 2. Itu Chai Na-yun dan Sven. Para kadet berkumpul di luar Dungeon mengobrol dengan keras, sementara para instruktur memeriksa orang-orang untuk memastikan tidak ada korban. Petik 2. Lalu untuk apa semua masalah yang aku alami? Yo Yonha menghela nafas panjang. Dia terhuyung-huyung karena meningkatnya perasaan hampa dan lesu. Kemudian, dia menemukan Chai Na-yun yang sedang berjalan di sekitar pintu masuk Dungeon. Yo Yonha memiliki banyak pertanyaan yang dia ingin Chai Na-yun jawab. Na-yun. Oh, Yonha, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Saya mendengar magma golem. Petik 2. Setelah mengemukakan suatu topik yang dia tidak tertarik, Yo Yonha mengangkat Kim Ha-jin ketika Chai Na-yun tampak bosan. Oh benar, kamu kenal Kim Ha-jin, kan? Pria yang kamu ajak selamat terakhir kami. Gelombang Kim Ha-jin. Petik 2. Petik 2. Reaksi Chai Na-yun benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, dia menggeram ketika nama Kim Ha-jin dibesarkan, tetapi sekarang dia tampak sangat baik berbicara tentang dia. Iya, Kim Ha-jin. Bagaimana dengan dia? Iya, ingat apa yang kamu katakan sebelumnya? Bahwa iya. Chai Na-yun dengan ringan memotongnya. Oh itu adalah kesalahpahaman. Petik 2. Iya nih. Yo Yonha sangat tercengang sehingga dia berkata dengan sopan. Hanya beberapa hari yang lalu Anda batuk darah ketika berbicara tentang dia, dan sekarang Anda mengatakan itu adalah kesalahpahaman. Saya tidak berpikir itu salah paham sekarang. Itu benar-benar salah paham. Ya, saya tidak akan mengatakan dia seseorang yang saya ingin berteman, tetapi dia bukan orang jahat. Petik 2. Ya, benar. Chai Na-yun mengangguk seolah dia puas dengan penilaiannya sendiri. Yo Yonha menatap Chai Na-yun dengan bingung. Dia sangat tercengang sehingga dia ingin mencekiknya. Oh, hei, Kim Suho. Petik 2. Tiba-tiba, Chai Na-yun berteriak keras. Yo Yonha merasa seperti gendang telinganya akan pecah. Aku akan bicara denganmu nanti, Yonha. Chai Na-yun berlari melewati Yo Yonha dan menghilang. Dia cepat, seperti anak anjing mengejar tuannya. Yo Yonha berbalik untuk melihat siapa yang dia tunggu-tunggu. Itu adalah Kim Suho. Chai Na-yun berlari ke Kim Suho, yang baru saja meninggalkan Dungeon, menamparkan punggungnya, dan berdiri di depannya seolah-olah menghalangi jalannya. Wah, itu mengejutkanku. Apakah ada yang terjadi pada tim Anda? Petik 2. Itu bukan lelucon. Saya hampir mati karena kelelahan. Petik 2. Sebagai catatan, Kim Suho memilih jalur ke-8. Aku bisa melihat itu di wajahmu. Kamu terlihat seperti kakek. Petik 2. Sangat. Yo Yonha menyaksikan interaksi penuh kasih mereka dengan minat. Dia senang melihat mereka cocok bersama. Memikirkannya sekarang, Kim Suho tampaknya menyerupai kakak lelaki Chai Na-yun. Oh, Chai Na-yun, ini dia. Pada saat itu, Shin Jong-hak memotong di antara mereka seolah ingin memecah mereka.
Yo Yonha menghela nafas. Karena Shin Jonghak ada di sana, Yo Yonha mulai berjalan ke arah mereka. Pada saat itu, dia menemukan seorang lelaki menatap Chae Nayun dari kejauhan. Petik 2. Ada apa dengannya? Pria itu adalah Kim Hajin. Tapi cara dia menonton Chae Nayun tampak aneh. Matanya tampak membawa kekhawatiran yang berat dan kesedihan yang mendalam. Yo Yonha menatap matanya yang menjijikkan sejenak. Tidak butuh waktu lama baginya untuk sampai pada suatu kesimpulan. Apa? Dia juga suka Chae Nayun. Persetan, apa yang baik tentang tomboy seperti dia? Petik 2. Yo Yonha gemetar karena frustrasi yang muncul dari lubuk hatinya. Tetapi bahkan jika pria lain menyukai Chae Nayun, Shin Jonghak tidak bisa. Dengan pemikiran seperti itu, dia cepat-cepat menghampiri Kim Suho, Shin Jonghak, dan Chae Nayun. 1. Di Korea, Anda berusia 1 tahun ketika Anda dilahirkan tidak seperti di Amerika. Chapter 29. Jin dan Gunung Gari, 2. 231. Saya akhirnya kembali ke kamar saya 12 jam setelah dimulainya pengadilan Mokdungeon. Kyuk mengatakan kepada para kadet bahwa penyelidikan internal akan terjadi daripada mengerahkan polisi eksternal atau pahlawan asosiasi pahlawan. Itu hanya mungkin berkat tidak ada kadet yang terbunuh atau terluka. Dengan kata lain, para Jin yang merupakan petinggi Kyuk telah berhasil menutupi insiden ini. Investigasi eksternal yang luas hanya akan terjadi setelah akhir insiden kedua. Petik 2. Aku sangat beruntung. Bagaimanapun, pusat kebugaran ditutup karena keributan, jadi saya bermalas-malasan di kamar saya, melihat laptop saya. Keberuntungan yang luar biasa berlaku, menghalangi penyergapan sunyi. Narrow escape from death 1/9, stat khusus, akumulasi keberuntungan, menjadi sebagian tidak terkunci. Seperti yang saya pikirkan, itu adalah keberuntungan murni bahwa saya menghindari panah racun. Karena itu, stat khusus yang disebut akumulasi keberuntungan tidak terkunci. Stat khusus adalah, untuk menjelaskan ini, saya harus terlebih dahulu menjelaskan cara kerja statistik. Di dunia ini, statistik dibagi menjadi 3 kategori utama, statistik variabel, statistik tidak berubah-ubah, dan statistik khusus. Statistik variabel dan statistik tidak berubah-ubah adalah sesuatu yang orang sejak lahir. Bahkan seorang bayi memiliki kekuatan sihir, vitalitas, kecerdasan, dan statistik dasar lainnya. Tetapi statistik khusus adalah sesuatu yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Misalnya, setiap manusia dilahirkan dengan kekuatan sihir, kekuatan untuk menggunakan mana. Tapi mereka tidak dilahirkan dengan kontrol kekuatan sihir, dan kekuatan mental, yang diperlukan untuk menyulap dan memanfaatkan kekuatan sihir. Kedua kemampuan ini berasal dari bakat bawaan dan upaya berkelanjutan. Akibatnya, taruna umumnya memiliki jumlah statistik khusus yang berbeda. Sebagian besar memiliki 2 statistik khusus dasar, kontrol kekuatan sihir dan kekuatan mental. Dalam kasus Kim Suho, ia juga memiliki stat khusus tambahan yang disebut perlawanan, dan Chae Nayun memiliki statistik khusus tambahan yang disebut intuisi. Petik 2. Akumulasi keberuntungan 11%. Dan saya baru saja mendapatkannya juga. Itu hanya 11% tidak terkunci, jadi benar-benar tidak ada yang bisa saya lakukan dengannya. Ditambah lagi, tidak ada penjelasan tentang stat, jadi saya bahkan tidak tahu apa yang ia lakukan. Yah, aku yakin pada akhirnya aku akan tahu. Masalah yang lebih penting adalah Sven. Saya perlu tahu apa yang dia rencanakan. Dia tak diragukan lagi sedang merencanakan Chae Nayun, dan dia kemungkinan akan kehilangan kendali begitu dia sendirian dengannya. Bagaimanapun, salah satu efek samping negatif dari kontrak Jin adalah penguatan emosi dan obsesi. Haruskah saya menghubungi Chae Nayun? Tidak. Saya membuka laptop saya. Rasanya seperti sebuah kejahatan. Tidak, itu pasti kejahatan, tapi saya tidak punya pilihan lain. Menggunakan fungsionalitas akses internet laptop saya mengakses jam tangan pintar Chae Nayun. Saya hanya perlu menghabiskan sedikit SP. Chae Nayun Kim Suho. Hai, apa kabar? Shin Jonghak Chae Nayun. Hei, apakah kamu ingin mengambil camilan larut malam? Beberapa pesan datang dan pergi, dan saya mencoba yang terbaik untuk tidak melihatnya. Satu-satunya percakapan yang perlu saya lihat adalah percakapan Sven. Seperti yang diharapkan dari Chae Nayun, dia menerima pesan dari beberapa taruna pria dan wanita. Saya hanya menemukan nama Sven setelah menggulir ke bawah untuk sementara waktu. Sama dengan. Sven, terima kasih untuk kemarin. Ya, kamu melakukannya dengan baik juga. Ngomong-ngomong, mengapa Anda terus menggunakan ucapan sopan? Itu tidak nyaman. Sven, apakah itu? Saya akan berbicara dengan santai kalau begitu. Sven, saya mendengar klub berburu pergi ke Gangwon-do minggu ini. Ingin berburu bersama? Ya, tentu. Sama dengan. Itu adalah percakapan umum di antara rekan kerja, tetapi pesan terakhir Sven menarik perhatian saya. Klub berburu, minggu ini. Buru bersama. Dalam kisah aslinya, ini juga hari ketika Sven mengamuk. Pada saat itu, Hajin. Saya menerima pesan di jam tangan pintar saya. Ketika saya melihat nama pengirim, saya tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Itu adalah Kim Suho.
Apakah kamu punya waktu Kamis ini? Ada apa dengannya? Kenapa Kim Suho tiba-tiba menghubungi saya? Oh, begitulah. Untuk penyelidikan internal dari insiden sebelumnya, Cube memutuskan untuk memilih taruna yang paling dapat dipercaya dari setiap kelas untuk mencari pelakunya. Perwakilan tahun pertama tidak mengejutkan adalah Shin Jong-hak, Kim Suho, dan Chae Na-yun. Petik 2. Tapi bukankah ini terlalu dini? Saya tidak yakin tanggal pastinya, tetapi saya ingat tanggalnya sekitar awal April. Saat ini, akhir Maret. Tim investigasi telah terbentuk lebih cepat dari yang saya kira. Plus, saya tidak bisa mengerti mengapa dia akan menghubungi saya. Mengapa? Saya belum bisa memberitahu Anda. Saya akan memberitahu Anda tentang hal itu ketika kami bertemu langsung. Untuk saat ini, ketahuilah bahwa Na-yun merekomendasikanmu. Chae Na-yun. Mengapa Chae Na-yun merekomendasikan saya? Karena saya memiliki mata yang bagus. Saya ragu-ragu. Waktu itu bukan pertandingan yang bagus. Kelas dibatalkan untuk hari Rabu dan Kamis, jadi saya berencana pergi ke Gari Mountain Dungeon pada hari Rabu dan klub berburu pada hari Kamis. Saya membalas. Saya sibuk pada hari Kamis, tetapi saya bebas pada hari Jumat. Tidak apa-apa, kalau begitu kita bisa bertemu. Kim Suho langsung menjawab. Petik 2. Iya, lebih baik bagiku semakin dekat aku ke jalan cerita. Setelah menjawab, oke, saya kembali melihat laptop saya. Berikutnya dalam daftar adalah akun media sosial Sven. Gangwon-do adalah barisan pegunungan terbesar di Korea. Wilayah itu termasuk Gunung Baekdu, yang terkenal dengan energi kehidupannya yang kaya, dan gunung-gunung lain seperti Gunung Kumgang, yang kaya akan energi roh. Karena itu, seniman bela diri menyebut daerah ini, Mekah Pelatihan. Karena energi kehidupan yang kaya dan energi roh di pegunungan Gangwon-do, ia menarik semua jenis orang termasuk pemburu, pemburu gelap, pahlawan, dan tentara bayaran. Di antara ini adalah satu pekerjaan khusus yang dikenal sebagai penggali ginseng. Penggali ginseng adalah seseorang yang mencari ginseng di daerah pegunungan. Sementara mereka tidak cukup kuat untuk melawan monster, mereka berkeliling dunia untuk mencari ginseng dengan indera penciuman dan penglihatan mereka yang meningkat hingga batasnya. Ginseng dapat ditemukan di banyak negara, tetapi ginseng paling mahal ditemukan di semenanjung Korea. Secara alami, penggali ginseng adalah umum di Gangwon-do. Kim Yun-jon juga seorang penggali ginseng. Ginseng Gangwon-do dijual dengan harga setinggi langit bahkan jika mereka masih muda, karena ginseng meningkatkan jumlah mana dalam tubuh seseorang. Kim Yun-jon tidak benar-benar mengerti apa artinya itu, tetapi dia menghabiskan 10 tahun di pegunungan Gangwon-do yang berbahaya diisi dengan monster untuk menggali uang. Ginseng terakhir yang ia temukan adalah setahun yang lalu. Itu adalah ginseng berusia 4 tahun. Dengan kata lain, dia tidak memiliki penghasilan selama setahun, tetapi karena dia menerima 300 juta won dari ginseng terakhirnya, keluarganya tidak banyak mengeluh. Hari ini menandai ke-20 kalinya Kim Yun-jon mendaki Gunung Gari. Petik 2. Seperti biasa, dia berjalan dengan mata menunduk. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk membersihkan keringatnya, dia menemukan seorang pria muda. Pria muda itu tidak jelek atau tampan. Dia hanya rata-rata. Tetap saja, tubuhnya tampak kekar, kemungkinan besar karena otot-otot yang jelas di lengan dan kakinya. Itu adalah fitur umum di antara penggali ginseng. Pria itu mengulangi berjalan, berhenti, dan melihat peta. Penggali ginseng. Tapi ginseng tidak ditemukan di peta. Dia pasti seorang pemula. Petik 2. Kim Yun-jon tersenyum dan berjalan ke arahnya. Pria itu berbalik, setelah memperhatikan kehadirannya. Kim Yun-jon bertanya dengan malas. Apakah kamu juga seorang penggali ginseng? Pria itu balas menatapnya linglung sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya mencari tempat. Dengan itu, dia menyembunyikan peta di belakangnya. Kim Yun-jon menemukan tindakannya cukup lucu. Haha, aku mengerti dari mana asalmu, tapi ginseng bukanlah sesuatu yang bisa kamu temukan dengan peta. Iya nih. Peta itu, saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkannya, tetapi jangan terlalu percaya. Hanya surga yang tahu di mana ginseng berada. Petik 2. Apa? Pria itu memiringkan kepalanya. Kim Yun-jon memiliki banyak hal yang ingin dia katakan kepada penggali ginseng pemula ini. Dia merasa itu adalah tanggung jawabnya sebagai penggali ginseng elit. Kim Yun-jon kemudian mulai berbicara tentang pengalamannya sebagai penggali ginseng dan menunjukkan perlengkapannya yang canggih. Dia menjelaskan cara menggali untuk menghindari kerusakan ginseng, kemudian menunjukkan foto-foto istrinya dan putra berusia 13 tahun sebelum tertawa dan memukul bahu pria itu. Ketika saya melihat anak-anak muda memanjat gunung, saya tidak dapat membantu tetapi berpikir mereka bermimpi untuk mendapatkan kekayaan. Melompat ke gunung dengan pola pikir yang lemah tidak berbeda dengan membuang hidup Anda. Maafkan saya karena memberitahu Anda semua ini, tapi saya harap apa yang saya katakan akan berguna. Petik 2. Ah iya. Pria itu mengangguk dengan wajah kosong. Kim Yun-jon bisa merasakan kekaguman yang dalam dan rasa hormat di mata pria itu. Hanya itu membuat usahanya bermanfaat. Kalau begitu berhati-hatilah. Semoga beruntung. Bahkan, saya harap Anda dapat tumbuh dewasa untuk mengancam saya sebagai pesaing. Jangan lupa saran yang saya berikan hari ini. Petik 2. Kim Yun-jon berjalan melewati pria itu.
Kalau pria itu mengawasinya pergi, ia mengangkat tangannya dan melambai. Petik 2. Saya menatap punggung seorang pria. Kemudian, saya melihat arloji di pergelangan tangan saya. Tanpa sadar, 30 menit telah berlalu. Siapa dia? Saya akhirnya membuang-buang waktu karena beberapa pria latah. Saya ingin memotongnya di tengah, tetapi saya ragu-ragu, berpikir dia mungkin seorang herbalis bernama. Tetapi saya tidak menemukan sesuatu yang istimewa dari gambar yang dia perlihatkan kepada saya atau penampilan luarnya. Sepertinya dia benar-benar penggali ginseng biasa. Saya pikir begini. Saya melihat peta saya sekali lagi. Peta menunjuk ke Gari Mountain Dungeon. Peta itu diperoleh dari kitab kebenaran. Sama seperti lampu jin, yang harus saya lakukan adalah bertanya, di mana Gunge Mountain Gunge, dan itu memberi saya peta ini. Bahkan, peta ini menunjukkan lokasi saya yang hidup, hampir seperti sistem GPS. Melihat peta saya melanjutkan menuju lokasi Dungeon. Setelah sekitar 10 menit berjalan. Oke. Gedebuk. Saya jatuh setelah tersandung sesuatu. Ada apa sekarang? Saya bangun setelah jatuh dengan sedih. Ada semacam batang yang kusut di sekitar kakiku. Pada awalnya, saya takut keluar dari pikiran saya, berpikir itu adalah sejenis monster tanaman, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, saya perhatikan itu hanya batang biasa. Wah, itu mengejutkanku. Aku menarik batangnya. Tampaknya tidak terlalu dalam, karena saya tidak perlu mengerahkan banyak kekuatan. Tetapi ketika saya menarik batang keluar dari tanah, sesuatu yang menyerupai akar bellflower keluar. Apa ini? Saya melemparkan akarnya ke tanah. Setelah membersihkan diri, saya mengambil langkah untuk terus berjalan, tetapi tiba-tiba saya teringat apa yang dikatakan oleh pria yang baru saja saya temui. Ginseng. Saya melihat akar sekali lagi. Sekarang saya melihatnya lagi, itu memang menyerupai mandrake. Saya mengeluarkan laptop saya dan membaca deskripsi root di depan saya. Sama dengan. Ginseng 7 tahun. Sebuah tanaman yang mencapai kekuatan sihir sendiri melalui energi kehidupan yang kental dan energi spiritual. Memiliki kemanjuran yang kuat tidak peduli bagaimana itu digunakan. Sebuah barang berharga yang penuh dengan nutrisi. Sama dengan. Petik 2. Saya menjadi terdiam. Ada sesuatu yang perlu saya katakan, tetapi saya terlalu kaget untuk berbicara. Jadi, saya hanya bergumam dalam hati. Jackpot. Chapter 30. Jin dan Gunung Gari 3. Ginseng melayani banyak tujuan. Mengkonsumsinya akan meningkatkan statistik seseorang, dan menggilingnya dan menggunakannya sebagai bahan obat akan menghasilkan sekitar 10 ramuan peringkat tinggi. Seseorang bahkan bisa menggunakannya untuk proses yang disebut pesona. Dalam proses ini, kekuatan sihir yang terkandung dalam ginseng ditambahkan ke item, memberikan efek khusus. Tetapi saya tidak memiliki peralatan yang diperlukan untuk membuat ramuan atau koneksi dengan pesulap untuk membantu dengan pesona. Karena itu, saya hanya bisa memakannya atau menjualnya. Makan sedikit. Ginseng ini seharga 700 juta won. Karena saya bisa menggunakan valet banquet untuk menjualnya, saya tidak perlu khawatir akan ditipu bahkan jika saya harus membayar lebih banyak biaya. Jika saya menjualnya sekarang, saya bisa menginvestasikan uangnya dalam bentuk saham dan dengan mudah mendapatkan pengembalian 4-5 miliar won. Itu cukup untuk membeli 7 ginseng yang sama. Petik 2. Ini sulit. Kekayaan yang tak terduga hanya meningkatkan kekhawatiran saya. Untuk saat ini, saya menyimpan ginseng di tas saya. Saya bisa memikirkan masalah dunia pertama ini setelah saya menemukan Gari Mountain Dungeon. Berdiri di depan sebuah gua, aku membersihkan tanganku. Kotoran menghujani tanah. Jadi ini sebabnya belum ditemukan sampai sekarang. Setelah menarik nafas panjang, saya melirik ke belakang. 1 inci jauhnya dari kakiku adalah tebing setajam silet. Gari Mountain Dungeon terletak di tengah tebing, terkubur dalam lumut dan tanaman merambat. Aku bisa merasakan jantungku berdebar. Bahkan dengan parkour, perjalanannya terlalu sulit. Tanpa kekuatan sihir stigma sebagai asuransi, saya akan terlalu takut jatuh untuk mencoba. Saya melihat ke dalam gua yang gelap tanpa masuk. Mata 1000 mil saya mengusir kegelapan dan memperluas visi saya. Tidak lama kemudian, saya menemukan monster sakelar. Itu adalah hantu. Sama seperti dalam cerita aslinya, Gari Mountain Dungeon adalah penjara bawah tanah. Monster di ruang bawah tanah ini termasuk Dulahan, Banshees, dan monster undead lainnya yang berkisar dari kelas 9 hingga kelas 3 dari pangkat menengah rendah. Bos haruslah seorang ksatria kematian, jadi tidak mungkin bagi diriku saat ini untuk membersihkan Dungeon. Di tempat pertama, bahkan Tomer tidak sepenuhnya membersihkan Dungeon ini. Seorang ksatria kematian adalah monster peringkat 1 tingkat menengah tinggi. Mengalahkan itu tidak mungkin tanpa pahlawan peringkat tinggi. Sepertinya aku harus puas hanya dengan mengetahui di mana Dungeon berada. Dengan kekuatan saya saat ini, hanya mengalahkan panggung tersembunyi akan mustahil. Tidak. Saya melihat ke dalam tas saya. Ginseng yang baru saja saya ambil sedang memamerkan penampilannya yang mulia dan menggoda. Petik 2.
Panggung tersembunyi adalah ruang yang benar-benar terisolasi dari Dungeon standar, membuatnya jauh lebih mudah untuk dibersihkan. Selain itu, hadiah tahap tersembunyi ini lebih baik daripada yang lebih cepat diambilnya. Yang terpenting, saya tidak ingin terus-menerus khawatir tentang Tomer datang ke sini lebih cepat daripada dalam cerita aslinya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, hadiah panggung tersembunyi adalah senjata tanpa bentuk yang disebut Aether. Karena tidak memiliki bentuk yang jelas, mudah untuk salah paham sebagai gumpalan kekuatan sihir, tetapi alasan Aether disebut senjata adalah karena properti ini. Karena tidak memiliki formulir, ia dapat mengubah bentuknya menjadi apapun yang diinginkan penggunanya. Selanjutnya, Aether adalah senjata yang berkembang. Layak untuk dikonsumsi lebih awal, bahkan jika saya harus mengorbankan ginseng. Tentu saja, saya tidak bermaksud menggunakan seluruh ginseng. Saya mencabut 3 dari 7 akar yang dimilikinya. Sama dengan. Ginseng root 7 tahun. Rakar ginseng berusia 7 tahun. Berisi kekuatan sihir yang kental. Sama dengan. Pertama, saya mencoba mengubah pengaturan root. Untuk 1 jam, tambah semua statistik variabel sebanyak 4 poin. Karena saya sedang mengedit efek yang dimilikinya, saya pikir itu tidak akan memakan biaya terlalu banyak SP. Anda tidak memiliki cukup SP. Tapi saya salah. Tampaknya menaikkan statistik memerlukan lebih banyak pembatasan daripada yang saya kira. Tanpa pilihan lain, saya memodifikasi pengaturan. Untuk 30 menit, tambah semua statistik variabel sebanyak 2 poin. 5 SP akan digunakan. Apakah Anda ingin menyimpan? Ini sangat memuaskan. Saya memodifikasi 2 akar ginseng dengan pengaturan di atas. Dengan memakan keduanya, statistik saya akan meningkat 4 poin selama 30 menit. Statistik variabel saya, selain kekuatan sihir, kemudian akan setara dengan Yoyonha. Namun, saya memberi pengaturan akar ginseng yang terakhir. Menyerap kekuatan sihir dan memperkuat kekuatannya. 5 SP akan digunakan. Apakah Anda ingin menyimpan? Saya menekan Save. Dengan ini, saya harus bisa membersihkan panggung yang tersembunyi. Saya memasuki gua dengan percaya diri. Segera setelah saya masuk, rasa dingin yang ekstrim menembus tubuh saya. Saya menggerakkan kaki saya ke depan saat saya memperhatikan napas saya sendiri. Ses. Mendengar suara aneh, saya bersembunyi di balik dinding gua. Dalam jarak yang bisa kulihat tanpa menggunakan mata 1000 mil, hantu seperti hologram goyah di udara. Itu adalah monster saklar. Aku bisa membunuh monster level itu bahkan tanpa menggunakan ginseng. Saya mengeluarkan Desert Eagle saya. Hadiahku, Master Sharpshooter, sudah mencapai level 8. Menembus titik vital dari monster yang lambat itu lebih mudah daripada melakukan push-up. Saya menarik pelatuknya. Peluru menembus udara dan menabrak hantu. Peluru itu menembus hantu tanpa melakukan kerusakan apapun, tetapi kekuatan sihir yang terkandung di dalam peluru itu tidak. Kekuatan sihir telah mengenai bagian tengah matanya dengan sempurna. Tak lama, hantu itu meledak menjadi cahaya tanpa suara. Pada saat itu, angin aneh bertiup dari arah, menghisap cahaya hantu. Disitulah saya harus pergi. Cahaya mengarah ke lokasi panggung tersembunyi. Di sana, versi penyihir yang lebih rendah akan menunggu saya. Mata saya tidak ketinggalan aliran cahaya yang sangat redup. Saya mulai mengikutinya. Setelah sekitar 10 menit berjalan, saya akhirnya tiba di tempat yang terisolasi dari Dungeon. Di tengah adalah seorang penyihir yang membawa Aether. Saya mengeluarkan laptop saya dari tas saya. Wish. Sama dengan. Penyihir. Evandel sang penyihir, memiliki tubuh roh dan menghasilkan hantu peringkat rendah. Sama dengan. Penyihir. Tak terhitung jumlah monster dan setan muncul setelah Outcall, tetapi keberadaan yang dikenal sebagai penyihir jarang terjadi. Itu karena sulit bagi monster untuk diklasifikasikan sebagai penyihir. Pertama, seorang penyihir harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan hantu. Karena tingginya jumlah monster undead yang dihasilkan oleh penyihir, rumah penyihir disebut benteng. Kedua, seorang penyihir perlu memiliki tubuh manusia. Tanpa tubuh manusia, seorang penyihir tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya dengan benar. Akhirnya, seorang penyihir perlu memiliki kecerdasan yang setara dengan manusia, karena penyihir tanpa kecerdasan tidak dapat mendistribusikan hantu-hantunya secara efisien. Alasan penyihir di depanku adalah versi yang lebih rendah adalah karena dia tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan kedua dan ketiga. Namun, suatu hari Evandel akan menjadi terkenal. Penyihir dewasa sulit ditangani, jadi cara paling efisien untuk menaklukkan seseorang adalah dengan membunuhnya ketika masih muda, ketika kecerdasan dan tubuhnya tidak berkembang sepenuhnya. Namun dalam cerita aslinya, Evandel dibesarkan oleh jin, dilindungi dari stres dan bahaya. Setelah mencapai usia dewasa dan menjadi mandiri, ia mendirikan bentengnya di sekolah yang ditinggalkan di Suwon. Benteng ini, yang kemudian dikenal sebagai Kastil Evandel, menjadi benteng yang paling menakutkan dalam sejarah. Keluarga pahlawan asosiasi mengatakan bahwa itu tidak berbeda dari menara. Dengan membunuh Evandel versi inferior ini, saya akan mendapatkan 2 hal. Satu adalah Aether, dan yang lainnya adalah Evandel Seed. Dalam cerita aslinya,
Tomer hanya membawa Aether, memberikan Evandel Seed kepada pengikut Isabel. Karena saya berencana untuk mengambil keduanya, saya perlu membunuh Evandel. Hanya ada satu masalah. Petik 2. Dia anak kecil. Penampilannya membuat saya ragu. Dia memiliki wajah mungil dan hanya 140 cm. Dengan tangan yang lembut, dia menekan jiwa hantu yang baru saja kubunuh. Tomer telah membunuh anak itu, dan aku harus melakukan hal yang sama dalam satu serangan. Tetapi itu harus dilakukan. Aku yang menciptakannya. Setelah menyelesaikan sendiri, saya merilis kekuatan sihir stigma. Peluru tidak akan pernah bisa membunuh penyihir dalam tubuh roh. Ini adalah fakta yang tidak akan berubah tidak peduli berapa banyak SP yang saya investasikan. Mencoba melakukannya hanya akan membuang SP. Atribut ringan, tombak. Saya menghirup keinginan saya ke dalam kekuatan sihir stigma. Atribut yang saya inginkan ringan, dan bentuk yang saya inginkan adalah tombak. Senjata yang saya inginkan dibuat menggunakan semua kekuatan sihir stigma, tetapi ukuran dan ketajamannya mengerikan. Di tempat pertama, jumlah kekuatan sihir di stigma tidak cukup untuk membentuk bahkan satu panah pun dengan benar. Jadi, membentuk tombak yang sempurna terlalu serakah. Tapi aku punya metode untuk mengasah tombak ini. Saya menempatkan akar ginseng di tombak. Tombak melahap ginseng, meningkatkan ukuran dan kilau. Selanjutnya, saya menelan 2 akar ginseng yang saya modifikasi sebelumnya. Segera, saya bisa merasakan tubuh saya melonjak dengan vitalitas. 4 poin. Tidak, itu mungkin kurang karena saya mengambil satu di atas yang lain. Tetap saja, tubuh saya terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Otot-ototku dipenuhi kekuatan, seolah-olah mereka siap meledak kapan saja. Aku merasa panas, namun ringan, seperti aku bukan lagi manusia, melainkan semacam monster radioaktif. Bernafas dengan kasar, aku menatap tubuhku. Tubuh saya dikelompokkan dan 5 indera saya menjadi sangat sensitif. Seperti yang aku pikirkan, tombak adalah pilihan terbaik untuk menampilkan kekuatan paling destruktif dengan statistik yang diperkuat. Petik 2. Huap. Aku melemparkan tombak dengan seluruh kekuatanku. Tombak ajaib itu melesat di udara seperti kilatan petir tanpa menyimpang dari jalur yang dituju. Saat saya melepaskan, tombak sudah menembus kepala Evandel. Tanda hubung tanda tanya. Tapi Evandel selamat. Dengan tombak tertancap di kepalanya, Evandel berbalik ke arahku. Saya merasakan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya di adegan berdarah. Aliran lumpur bersatu di tangannya. Semangat dendam mulai terbentuk. Tunggu, bisakah kita membicarakan ini? Uang. Namun, di saat berikutnya, Evandel pingsan dengan tangisan yang aneh. Energi kehidupan menghilang dari tubuhnya, dan sebuah biji jatuh ke tanah. Petik 2. Apakah itu reaksi naluriah sebelum mati? Setelah menenangkan jantung saya yang berdetak, saya berjalan dan mengambil benih itu. Lalu, aku berjalan maju ke dalam kegelapan. Senjata seperti lendir dengan cahaya biru, ini adalah senjata yang membuat Tomer menjadi salah satu eksekutif weak. Sebelum saya mencapai ke depan, saya memeriksa deskripsinya dengan laptop saya. Sama dengan. Aether. Mistik, tanpa bentuk berkembang. Senjata jasmani tapi tidak berbentuk. Mematuhi tuannya atau senjatanya, memperkuat kekuatan mereka. Pilihan umum. Asteris tidak akan mematuhi makhluk lain begitu Master dipilih. Penguatan tubuh fisik. Asteris meningkatkan statistik variabel pemiliknya sebesar 0,6 poin. Penguatan senjata. Asteris mengikuti senjata tuannya dan memperkuat kekuatan serangan senjata. Aether sendiri juga bisa membentuk senjata. Peringkat Aether senjata bentuk saat ini, peringkat tinggi. Mengangkat senjata. Semua fungsi di atas berevolusi dengan pemiliknya. Bergantung pada kondisi kebangkitan Aether, fungsi lain dapat berkembang. Sama dengan. Saya telah mendapatkan senjata saya. Tapi saya tidak berharap semuanya berakhir dengan mudah. Klek klek klek. Serangkaian suara yang mencolok terdengar dari semua arah. Tulang yang bersatu membentuk manusia, dan saya segera menemukan diri saya dikelilingi oleh tentara bertulang putih kerangka.